Aku salah mengira dia hanya seorang siswa miskin yang bisa aku besarkan selama 3 tahun dengan memberi 3.000 yuan sebulan. Hingga lulus kuliah, aku terpaksa pulang dan menikah dengan Qin Mei. Sebelum pergi, aku memberinya cek 1.000 yuan. Kita selesai di sini. Aku harus pulang dan menikah. Siapa sangka gadis itu tiba-tiba marah besar. Guxian, kau mau mempermainkanku? Tahukah kau siapa aku? Namun aku tidak memedulikannya, meninggalkan cek itu dan buru-buru pulang. Sampai 3 hari kemudian di pesta keluarga kaya, kami bertemu lagi. Dia berdiri di samping kursi utama, dikelilingi banyak orang. Ayah dan ibuku terus membungkuk padanya. Aku membeku di tempat. Bagaimana bisa anjing peliharaan yang kubesarkan kini menjadi putri bangsawan? Saat itu, para tamu yang sudah setengah jalan ke acara itu bergegas ke meja untuk bersulang. Tunanganku Wen Yuting juga bangkit, menarik lenganku. Ayo, kita pergi bersulang untuk tuan tua itu. Meja tuan tua itu sudah dikelilingi banyak orang. Tuan tua itu sudah mendahului duduk. Hanya Xia Qingsui yang masih di sana. Melihat orang-orang di depan bergerak lambat, Wen Yuting dengan sopan mengangkat gelas anggurnya dan berjalan ke depan Xia Qingsui. Nona Xia, saya Wen Yuting dari keluarga Su di Rongcheng. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya akan bersulang untuk Anda. Wen Yuting memegang gelas anggur dengan kedua tangan dan mendekat, menunggu Xia Qingsui mengadunya. Namun Xia Qingsui sama sekali tidak berniat mengambil gelas anggurnya. Orang-orang di sekitarnya juga penasaran. Bagaimana keluarga Wen menyinggung putri sulung keluarga Xia ini? Bahkan Wen Yuting pun terkejut. Sebelum hari ini, keluarga Wen tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Xia, dan dia belum pernah bertemu Xia Qingsui. Wen Yuting menunjukkan sedikit rasa takut. Nona Xia, maaf bertanya, apakah keluarga Wen melakukan sesuatu yang menyinggung Anda? Xia Qingsui tiba-tiba berdiri, matanya menembus Wen Yuting dan tertuju pada pria di belakangnya. Ekspresinya acuh tak acuh. Kulitnya yang pucat memberinya aura dingin yang tidak wajar, tapi suaranya menunjukkan sedikit gejolak emosi. Itu harus ditanyakan kepada Tuan Gu. Seketika, semua mata tertuju pada pria di belakang Wen Yuting. Banyak orang telah memperhatikan pria yang mengenakan jas ini sejak awal, seperti bintang yang keluar dari TV. Wajah itu benar-benar sangat tampan. Tatapan ingin tahu dan menilai tak terhitung jumlahnya tertuju padaku. Aku juga tidak menyangka wanita ini akan menyerang di depan umum. Wen Yuting sudah berbalik, menatapku dengan dingin, suaranya penuh tuduhan. Guxian, jelaskan apa yang terjadi. Wen Yuting merasa seperti dipukul oleh palu. Bagaimana dia bisa mengenal Xia Qingsui dan menyinggungnya? Apakah ada sesuatu di antara mereka? Aku maju selangkah dan tersenyum. Aku tidak menyangka Nona Xia begitu cemas. Hanya saja 3 tahun lalu aku tidak sengaja menabrak mobil Nona Xia saat keluar. Waktu itu aku tidak tahu identitas Anda. Jadi aku pergi setelah meninggalkan 1.000 yuan. Sungguh sulit bagi Nona Xia untuk mengingatnya. Aku terpojok dan terpaksa berbohong. Aku tidak mungkin mengatakan bahwa aku tidur dengannya selama 3 tahun dan baru saja mencampakkannya beberapa hari yang lalu. Jadi aku menyinggungnya. Semua orang yang hadir tiba-tiba mengerti. Wen Yuting juga tanpa sadar menghela napas lega. Entah kenapa. Baru saja dia merasa gugup, mengira ada hubungan aneh di antara kami. Kemudian Wen Yuting berkata dengan dingin, mobil Nona Xia pasti sangat mahal. 1.000 yuan Anda hanyalah sebuah penghinaan. Mengapa kamu tidak datang dan meminta maaf kepada Nona Xia? Semua orang melihat sikap Wen Yuting terhadapku dan menghela nafas betapa tidak berharganya pria yang dikejar di zaman sekarang. Dia dimarahi sedingin itu oleh Ting, tapi aku sama sekali tidak peduli. Berjalan menuju Xia Qingsui sambil memegang gelas anggur. 3 tahun lalu, mataku tidak mengenali Gunung Tai. Saya sangat menyinggung Anda. Saya minta maaf kepada Nona Xia di sini. Saya harap Nona Xia berhati mulia dan tidak keberatan dengan saya. Wen Yan berkata sambil tersenyum jahat. Dengan segelas anggur, Tuan Gu ingin menghapus energi tertunda saya selama 3 tahun. Saya berkata dengan nada meminta maaf. Jadi, bagaimana Nona Xia bisa merasa lega? Xia Qingsui mengambil sebotol anggur putih yang belum dibuka dari meja. Jika segelas tidak cukup, sebotol mungkin bisa dipertimbangkan. Orang-orang di sekitar diam-diam menghela napas betapa piciknya wanita bangsawan dari lingkaran emas ini. Hanya karena menggores mobil selama 3 tahun penuh. Sambil berhati-hati untuk tidak menyinggungnya di masa depan, mereka menatapku dengan mata penuh simpati. Namun, seseorang di sampingnya sudah mulai menuangkan anggur. Sebotol penuh dituangkan menjadi 10 gelas, disusun rapi di atas meja. Tatapan Xia Qingsui tertuju padaku. Tuan Gu, silakan. Saya tertawa dan tiba-tiba merasa bahwa sebotol anggur dapat mengakhiri permusuhan kami selama 3 tahun. Itu juga pilihan yang bagus. Saya melangkah maju dan mengambil salah satu gelas. Nona Xia menepati janjinya. Setelah saya selesai minum semua anggur ini, permungutan antara kita akan dihapus, dan Anda juga harus menyingkirkan prasangka Anda terhadap Wen Xi. Xia Qingsui mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, suaranya bahkan sedikit bergetar. Ketika saya mengangkat gelas anggur untuk minum, seseorang di samping berbisik, Tuan Gu ini benar-benar baik hati. Tuan Gu hanya peduli pada kepentingan Susi. Sementara istrinya tampak tidak peduli,
bahkan tidak memperhatikannya. Kata-kata ini terdengar jelas di telinga Wen Yuting. Wajahnya menjadi pucat dan merah karena malu, dan akhirnya dia harus berkata, "Dia adalah suamiku. Saya bisa membantunya minum." Awalnya saya pikir Xia Qingsui akan menolak, tetapi dia berkata dengan ringan, "Nona Wen benar-benar istri yang baik. Minumlah." Wen Yuting merasa sulit untuk mundur. Dia mungkin dengan kejam minum anggur putih di gelasnya dalam satu tegukan. Setelah minum segelas, Wen Yuting tidak bisa menahannya dan mulai terhuyung-huyung, seolah-olah dia akan jatuh detik berikutnya. Saya tahu lebih baik dari siapapun bahwa Wen Yuting tidak pandai minum. Masih ada 8 gelas lagi. Biar saya minum. Setelah berbicara, saya mengambil gelas anggur di atas meja dan meminumnya satu persatu. Tidak butuh waktu lama sampai hanya tersisa gelas terakhir. Semua orang terkejut. Tidak sedikit pria yang bisa minum, tetapi meminumnya dengan begitu. Menyenangkan bisa dikatakan unik. Gerakan minumnya juga anggun, bahkan memancarkan aura alami. Ketika saya meletakkan gelas anggur, orang-orang di sekitar tidak sadar bertepuk tangan, sementara ekspresi saya tidak berubah. Hanya rona merah di pipi saya yang membuat saya terlihat lebih hidup. Anggur sudah habis. Nona Xia, Anda seharusnya sudah lega, kan? Saya tentu saja mengatakan apa yang saya maksud. Ekspresi Xia Qingsui menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Setelah sedikit jeda, dia mengerutkan bibirnya yang merah. Tuan Gu dan Nona Wen benar-benar saling mencintai. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Seolah-olah dia kehilangan minat sepenuhnya. Orang lain juga bergegas maju untuk bersulang. Insiden kecil ini dianggap telah berlalu. Saya membantu Wen Yuting kembali ke tempat duduk kami. Wen Yuting merasa sangat tidak nyaman, perutnya bergolak dan dia hampir muntah. Dia dengan enggan bangkit dengan lemah, "Saya akan pergi ke kamar mandi." Saya duduk di kursi saya dan menghela napas. Namun, tatapan saya tanpa sadar tertuju pada posisi meja utama. Saat saya melamun, saya tiba-tiba merasakan sesuatu di dada saya. Segelas anggur merah tumpah ke seluruh tubuh saya. Kemudian Gu Haoming meminta maaf dengan pura-pura, "Maaf, kakak. Saya baru saja akan bersulang, dan ketika saya melewati Anda, saya tersandung karpet secara tidak sengaja." Saya mendongak, dan ada kilatan kemarahan di mata saya. Gu Haoming jelas sengaja. Tadi dia melihatku sangat bersinar di meja utama. Semua orang membicarakanku dan memujiku karena ketulusanku. Dia hanya ingin membuatku malu. Setelah Gu Haoming selesai bicara, dia menoleh ke samping. "Bu, bagaimana? Pakaian kakakku ternoda olehku." Qin Huilan melirikku, "Kakakmu merebut begitu banyak darimu sejak kecil. Itu hanya satu baju, dia tidak akan peduli." Setelah berkata begitu, dia membawa Gu Haoming pergi. Saat pergi, Gu Haoming menoleh ke belakang, menantangku. Aku melihat punggung Qin Huilan dan merasa sedikit sedih. Tiba-tiba teringat hari ketika hasil tes DNA keluar 3 tahun lalu. Qin Huilan menamparku dengan keras, "Ternyata kau dilahirkan oleh jalang itu. Aku membesarkan anak musuhku seperti harta karun selama bertahun-tahun. Mati saja kau, kenapa kau tidak mati? Sudah 3 tahun. Kakakku teringat, dadanya masih terasa sakit. Orang-orang di sekitarku sudah memandangiku dan bergunjing. Benar-benar keterlaluan. Gu Haoming itu sengaja. Dan Nyonya Gu, bagaimana bisa begitu memihak? Meskipun bukan anak kandung, dia juga membesarkannya selama 20 tahun. Apa tidak ada sedikit pun perasaan? Kebetulan beberapa gadis bangsawan melihat adegan ini, sangat membela diriku. Mereka semua datang untuk menanyakanku. Aku melambaikan tangan dan berkata, "Tidak apa-apa." Saat itu, Tuan Tua Xia datang. "Sudah lama, kau belum bisa membersihkannya ya? Ling Er, cepat ambilkan Tuan Gu baju bersih untuk berganti." "Tuan Gu, ayo naik ke atas bersamaku, aku akan mencarikanmu baju baru." Aku mendongak. Kulihat yang berbicara adalah Nona Xia kedua, Xia Wanlin. Aku tidak menolak lagi, kalau begitu merepotkan Nona kedua. Aku mengikuti Xia Wanlin naik melalui lift samping, lalu melewati koridor panjang. Ada bagian di koridor yang bisa melihat jelas ruang pesta di lantai 1. Saat aku melihat ke arah meja utama, aku menyadari Xia Qingsui sudah tidak ada di sana. Segera Xia Wanlin membuka sebuah pintu. "Tuan Gu, tunggu sebentar di sini. Aku akan mengambilkan baju." Aku mengangguk dan masuk. Tidak lama kemudian Xia Wanlin datang lagi. Dia memegang kemeja putih dan celana baru di tangannya. Aku tidak tahu apakah ukurannya pas. Aku mengangguk, "Tidak apa-apa. Terima kasih." Xia Wanlin tersenyum, "Kalau begitu aku keluar dulu. Setelah kau berganti baju, turunlah." Setelah berkata begitu, dia bangkit dan berjalan keluar, sambil menutup pintu. Aku berjalan ke sofa dan mulai melepaskan pakaianku. Pakaian baru dilepas separuh, aku mendengar suara di pintu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka tanpa peringatan. Aku secara refleks menoleh. Tepat berhadapan dengan matanya yang indah seperti porselen yang tenang. Xia Qingsui melihatku sedang berganti pakaian. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Dia melangkah dengan kakinya yang panjang ke dalam ruangan, menghadapku dan dengan cepat menutup pintu. Ketika aku melihat jelas wajah orang itu, aku malah merasa lega. "Nona Xia?"
Xia Qingsui menatapku lekat-lekat dan bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Alis Xia Qingsui sedikit berkerut. Dia benar, selama 3 tahun ini aku tinggal di Villa Xinhe. Mengingat Villa Xinhe, suasana tiba-tiba menjadi canggung. Pikiran saya tanpa sadar kembali ke kenangan sedikit demi sedikit yang terjadi di villa antara kami berdua. Xia Qingsui melihat rona merah di pipiku. Suasananya tiba-tiba menjadi lebih baik. "Kau berganti pakaian dulu. Nanti kita mengobrol." Aku menyadari aku masih dalam keadaan telanjang. "Nona Xia, kau pasti pernah dengar tentang kejadian tak senonoh, kan?" Xia Qingsui berjalan mendekat dan duduk di sofa tempat aku meletakkan pakaianku. Tatapan yang tertuju padaku semakin menggoda. Di depan mata, seorang wanita terang-terangan berkelakuan seperti penjahat. Wanita yang terang-terangan berkelakuan seperti penjahat persis seperti orang yang pernah kubayari selama 3 tahun. Kita bahkan tidak tahu sudah berapa kali kita tidur. Apa yang seharusnya dilihat dan tidak seharusnya dilihat sudah lama kulihat berkali-kali. Tentu saja, aku meletakkan pakaian yang kupegang untuk mengambil pakaian di sofa yang akan diganti. Saat ini, tubuhku yang sempurna terpampang di depan wanita itu tanpa penutup. Pupil Xia Qingsui sedikit melebar. Kenangan terus menerjang benaknya. Akhirnya, lengannya yang ramping terulur. Lalu dia memeluk pinggangku erat-erat. Ciuman yang panas dan ganas menyapaku. Aku tidak lagi melawan. Aku tahu betapa memabukkannya ciuman wanita ini. Karena aku bisa menikmatinya lagi secara gratis, kenapa tidak? Saat kami berciuman hebat, ponselku tiba-tiba berdering. Aku mencoba mendorong wanita di atasku. Ada telepon. Xia Qingsui mengabaikan ponselku. Siapa peduli? Wanita yang sudah terperosok tidak mau melepaskanku begitu saja. Saat aku akan melakukan gerakan selanjutnya, aku tersenyum dan berkata, "Ini telepon dari istriku. Aku harus mengangkatnya." Satu kalimat membuat Xia Qingsui langsung kehilangan minat. Dia bangkit dari tubuhku, dan aku langsung meraih ponsel itu. "Kau pergi kemana?" Suara Wen Yueting sudah jauh lebih sadar. Aku menjelaskan. "Bajuku kena tumpahan anggur merah. Aku akan segera datang setelah berganti pakaian. Kau memang banyak masalah." Setelah Wen Yueting selesai berbicara, dia menutup telepon. Setelah aku menutup telepon, aku mulai berpakaian. Saat itulah Xia Qingsui di sampingku berbicara. "Gu Xian, mari kita bicara." Setelah aku selesai berganti pakaian, aku memandang Xia Qingsui. "Bicara tentang apa?" Xia Qingsui menatapku dengan serius. "Tinggalkan Wen Yueting dan datanglah ke sisiku." Mendengar itu, aku malah tertawa. Xia Qingsui mengerutkan kening. "Kenapa kau tertawa?" Aku meliriknya. "Kau menyuruhku melepaskan identitasku sebagai menantu keluarga Wen dan menjadi simpananmu yang tersembunyi?" Xia Qingsui tidak menatapku. "Apakah status sebagai simpanan begitu membuatmu terpikat?" Aku mengangguk. "Tentu saja. Meskipun keluarga Wen tidak sebaik keluarga Xia, menjadi menantu keluarga Wen jauh lebih terhormat daripada menjadi kekasihmu yang tersembunyi." Xia Qingsui melanjutkan. "Aku tidak bermaksud membuatmu menjadi simpanan." Aku menatapnya dengan penuh keraguan. "Mungkinkah kau ingin menikah denganku?" Mendengar itu, Xia Qingsui terdiam. Aku tersenyum acuh tak acuh. "Nona Xia, kita semua hanya bermain-main. Kenapa harus dianggap serius? Kau bersenang-senang selama 3 tahun ini, dan aku juga bersenang-senang. Kau tidak mempermasalahkan 3 tahun ini, perlakuan buruk dan penghinaanku padamu. Dan aku juga tidak mempermasalahkan penipuan dan kepura-puraanmu padaku. Kita berpisah dengan baik-baik, bisa?" Aku tidak bisa memahami pola pikir wanita ini. Dia jelas-jelas wanita dari keluarga terpandang, namun rela dipacari olehku sebagai simpanan. Saat aku mengingat kembali 3 tahun terakhir, memang ada banyak hal yang kurang baik dari perlakuanku padanya. Kadang tidak mengangkat telepon, kadang membatalkan janji. Saat suasana hati sedang buruk, aku juga melampiaskannya padanya. Aku hanya menganggapnya sebagai hewan peliharaan yang bisa kapan saja melepaskan diri, yang memberikan nilai emosional. Datang saat dipanggil, pergi saat disuruh. Jika aku tahu identitasnya, aku akui aku tidak akan berani sama sekali. Tetapi bahkan begitu, dia tidak mengungkapkan identitasnya selama 3 tahun. Mungkinkah putri bangsawan dari lingkaran jin dilahirkan dengan kecenderungan untuk disakiti? Rambutnya yang hitam pekat terlihat sangat dingin. Kulitnya yang pucat membuatnya tampak seperti vampir yang marah, siap kapan saja menerkam dan menggigit nadi saya. Seolah mengeringkan darah saya. "Ceritaan, apakah kamu mencintai istrimu?" Aku mengangguk. "Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak akan menikah dengannya." Xia Qingsui tidak menatapku. "Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia punya kekasih lain." Aku menatapnya dan berkata dengan lemah. "Aku tahu." Xia Qingsui semakin tidak mengerti. "Kamu tahu? Kalau begitu mengapa kamu masih mencintainya?" Aku menjelaskan. "Aku sudah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Perasaan seperti itu tidak bisa dipahami oleh orang lain. Kami juga bertunangan sejak kecil. Jika bukan karena kejadian itu, bagaimana aku bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah istri? Lagi pula, orang-orang dari keluarga Wen memperlakukanku dengan sangat baik. Menjadi menantu yang tinggal di rumah istri juga tidak buruk.
Mungkin aku dan Wen Yueting punya kesalahpahaman sekarang, tapi aku percaya suatu hari dia akan kembali ke sisiku. Sebenarnya, aku sudah lama tidak mencintai Wen Yueting. Tetapi dengan mengatakan ini, mungkin aku bisa memutusnya dengan cepat, membiarkan putri bangsawan dari lingkaran jin ini benar-benar menyerah. Xia Qingsui menatapku dengan marah. Jadi kamu berselingkuh lalu memeliharaku? Aku hanyalah alat yang kamu gunakan untuk membalas dendam pada istrimu. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Memang benar. Setelah itu, aku menjelaskan lagi. Tapi aku tidak tahu identitas aslimu. Jika aku tahu, aku pasti tidak akan berani mengganggumu. Xia Qingsui tertawa, sarkasme di sudut bibirnya jelas. Aku tidak menyangka setelah 3 tahun. Aku, Xia Qingsui, masih menjadi alat balas dendam orang lain. Ceritaan, kamu benar-benar hebat. Melihat ekspresinya, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatiku. Benar saja, detik berikutnya wanita itu bangkit dan mencubit daguku. Ceritaan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menganggapku sebagai alat, membuangku setelah digunakan. Jika ada yang dibuang, itu aku yang membuangmu. Setelah itu, Xia Qingsui melangkah keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa. Aku terpaku sejenak, lalu juga keluar dari ruangan. Wen Yueting sudah sedikit sadar setelah muntah. Melihatku berganti pakaian, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Setelah pesta selesai, Wen Yueting dan aku meninggalkan villa keluarga Xia. Aku membuka jendela mobil. Aku merasa sedikit gelisah tanpa alasan. Aku merasa seperti telah memprovokasi makhluk besar. Setelah mobil memasuki pusat kota. Mobil berhenti di sebuah pintu masuk stasiun metro. Wen Yueting menutup matanya, bahkan tidak menatapku. Ceritaan, aku ada urusan malam ini, jadi aku tidak akan kembali ke rumah tua. Kamu pulang saja dengan taksi. Wen Yueting ingin mengambil hatiku. Aku membuka pintu mobil dan pulang ke rumah tua keluarga Wen dengan taksi. Ibu Wen melihatku pulang sendirian dan sudah menduga sesuatu. Dia berniat untuk menjemputnya sendiri, tapi aku menghentikannya. Sudahlah, hatinya tidak di rumah. Jika dia kembali, itu hanya akan membuat masalah. Biarkan saja dia. Setelah itu, aku naik ke atas. Wen Yueting jarang melihat. Aku terlihat sangat putus asa. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Wen Yueting baru kembali seminggu kemudian. Minggu ini hidupku seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah aku tidak pernah lagi pergi ke Villa Xinhe. Biasanya aku pergi ke sana 2 atau 3 kali seminggu. Tapi setelah pesta itu, aku juga tidak melihat Xia Qingsui lagi. Apakah dia sudah melepaskanku? Hari-hari berlalu dengan tenang, tapi aku masih merasa sedikit gelisah. Malam Wen Yueting kembali, Ibu Wen mengamuk di meja makan. Apakah kamu masih peduli dengan keluarga ini? Mulai hari ini, kamu tidak lagi berada di bawah departemen bisnis. Aku akan menganggapmu bukan anakku. Wen Yueting sedikit gentar. Dia berkata dengan cemberut, Bu, aku baru saja kembali, aku belum terbiasa dengan urusan perusahaan. Aku sibuk bekerja tanpa kenal lelah, beberapa hari ini aku tidur di kantor. Aku pulang hari ini juga karena urusan pekerjaan. Ibu Wen juga berkata, benar, aku sudah bertanya pada sekretaris Zhang. Yueting 2 hari ini tidur di apartemen kantor. Wajah Ibu Wen berubah sedikit lalu mengganti topik. Apakah pekerjaanmu lancar? Wen Yueting meletakkan sumpitnya dan mendengus dingin. Menjalin kerja sama dengan seseorang sangat tidak lancar. Ibu Wen mengerutkan kening dan bertanya. Ada apa? Wen Yueting berkata, hari ini grup Suen Bawa melakukan tender publik. Hanya keluarga kita yang tidak menerima undangan. Semua ini berkat menantu baikmu. Mendengar ini, aku terkejut. Aku teringat suatu ketika, aku bertemu Xia Qingsui keluar dari gedung Suean, aku bahkan meneleponnya dan berkata, sayang, sudah ganti pekerjaan? Aku ingat jawabannya saat itu adalah, akulah pemilik gedung ini. Aku tertawa menganggapnya bermimpi, lalu Xia Qingsui secara diam-diam naik ke mobilku. Kami pergi bersama ke Villa Xinhe. Saat itu kami baru bersama 2 bulan, cinta yang membara, malam yang dalam. Ternyata saat itu dia sudah memberi isyarat. Aku mau tidak mau merasa sedikit menyesal telah memancing wanita seperti itu. Ibu Wen, mendengar perkataan Wen Yueting, membelaku. Gu Xian tidak bekerja di grup Wen, apa hubungannya denganmu? Wen Yueting meninggikan suaranya sedikit. Siapa yang menyuruhnya menyinggung keluarga Suean 3 tahun lalu, bahkan memberinya 1000 yuan untuk menghinanya. Wen Yueting menceritakan kejadian yang dialami kakek Suean. Suasana meja makan menjadi sangat hening. Wen Yueting menunjukkan secercah kegembiraan tersembunyi. Gu Xian, bencana yang kamu timbulkan. Berikan kekacauanmu sendiri. Tuan Wen dari keluarga Wen membuka mulutnya. Jika proyek ini benar-benar tidak bisa didapatkan, lupakan saja. Wen Yueting sedikit bersemangat. Kakek, Anda sebelumnya mengatakan kepada saya bahwa proyek ini menyangkut kelangsungan hidup grup Wen. Mengapa menyangkut Gu Xian Anda hanya berkata lupakan saja? Apakah kelangsungan hidup grup Wen tidak sepenting wajah Gu Xian? Keluh kesah di hati Wen Yueting tidak dapat ditahan lagi dan tumpah. Bagaimana bisa kamu begitu bias? Gu Xian hanyalah tuan muda dari keluarga Gu. Akulah cucu perempuanmu. Keluarga Gu bahkan tidak berniat mengakuinya.
Mengapa kamu sangat peduli padanya? Nada bicara kakek terdengar sangat kecewa. Aku tidak peduli apa identitas Xiao An. Aku hanya tahu ketika dia lahir, akulah yang pertama menggendongnya. Keluarga Wen juga melihatnya tumbuh besar. Wen Yueting mendengarkan sebentar lalu langsung berdiri dan meninggalkan meja makan. Hatinya benar-benar kesal. Keluarga Wen terlalu baik pada Gu Xian. Sejak insidennya di keluarga Gu, keluarga Wen selalu melindunginya, memaksanya untuk bergabung dengan keluarga Wen. Itu hanya untuk memberinya tempat berlindung yang aman. Wen Yueting berjalan dan kebetulan bertemu denganku yang sedang turun makan. Aku memandang kakek Wen dan berkata, "Kakek, besok aku akan membawa beberapa hadiah ke grup Suean untuk meminta maaf kepada Nona Xia. Aku pasti akan mendapatkan kualifikasi tender Wen." Wen Yueting mencibir. "Bagus. Besok aku akan menunggu untuk menerima dokumen tender Suean. Jangan mengecewakanku." Wen Yueting tidak berpikir aku bisa berhasil. Lagi pula, dia sudah merasakan taktik dan strategi Nona Xia. Jika permintaan maaf berguna, dia tidak akan mengatakan ini. Sebenarnya, Wen Yueting sudah datang beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Xia Qingsui sama sekali tidak mau menemuinya. Terakhir kali, dia bahkan menyuruh satpam untuk mengusirnya. Benar-benar kehilangan muka. Semua ini karena Gu Xian. Dia juga harus belajar. Bagaimana rasanya diusir oleh satpam di depan umum. Pagi harinya, aku mengendarai mobil ke gedung Suean. Mobil diparkir di tempat parkir di jalan. Aku menatap gedung tinggi yang menjulang ke langit. Dua kata bersepuh emas Suean. Berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Gedung Suean baru dibangun kurang dari 3 tahun dan sudah menjadi landmark Rongcheng. Aku selalu mengira itu adalah perusahaan baru yang sedang naik daun di bidang teknologi. Ternyata itu adalah cabang dari grup Xia. Aku memasuki lobi lantai 1 Suean. Kemudian aku pergi ke resepsionis. "Halo, boleh saya tahu di lantai berapa kantor Xia Qingsui?" Resepsionis mendengar aku memanggil nama Xia Qingsui secara langsung, ekspresi di wajahnya berubah. Gadis dengan dagu runcing tertinggi berkata, "Apakah nama Nona Xia juga boleh kamu panggil langsung? Hubungan apa kamu dengan Nona Xia kami?" Aku hampir saja mengatakannya. Hubungan pacar gelap. Tapi aku masih menjelaskan sambil tersenyum, aku datang mewakili Wen. Untuk berdiskusi masalah pekerjaan dengan Nona Xia. Di mata gadis berwajah runcing itu muncul sedikit rasa jijik. Wen memang sangat licik. "Masih ingin menggunakan trik pesona? Maaf, Nona Xia kami berkata." Semua orang dari Wen dilarang memasuki gerbang Suean. Sambil berkata begitu, dia mengangkat tangan untuk memanggil satpam. Sebelum diusir, aku berkata kepada satpam, "Maaf, izinkan aku menelepon dulu." Satpam menunggu dengan tenang di sampingku menelepon. Keempat resepsionis berbisik, Wen berniat buruk. Sebelumnya, manajer umum Wen datang sendiri 4 kali. Nona Xia tidak memberikan wajahnya. Benar-benar kehabisan akal, sampai mengirim pria tampan ke sini. Melihat aku menutup telepon, resepsionis buru-buru memerintahkan satpam, "Kenapa kalian diam saja? Cepat usir dia keluar." Pada saat yang sama, telepon resepsionis berdering. Resepsionis melihatnya. Ternyata itu dari kantor Nona Xia. Selama 3 tahun berada di Suean, dia belum pernah menerima telepon dari kantor Nona Xia. Dia dengan hati-hati menjawab. Suara wanita yang merdu terdengar dari dalam, memintanya untuk naik. Resepsionis menutup telepon, ekspresi wajahnya tidak menentu. Sepertinya dia masih belum sadar. Orang di sebelahnya bertanya, "Siapa yang menelepon?" "Itu kantor Nona Xia." Xia Qingsui sebenarnya sangat rendah hati. Dia tidak pernah menerima wawancara dari luar. Dunia luar hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Namun, sebagai resepsionis yang paling cerewet dan paling suka bergosip di perusahaan, mereka tentu saja tahu semua informasi tentang Nona Xia. Jadi tentu saja mereka bisa mendengar suara siapa di sana. Resepsionis menatapku dengan tatapan yang berbeda. Kantor Nona Xia ada di lantai 32. Aku berkata terima kasih, lalu pergi ke lift. Lift terbuka di lantai 32 dengan cepat. Melalui lorong, aku berhenti di depan pintu kantor presiden. Tanpa ragu, aku mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh seorang wanita berkacamata berbingkai emas yang tampak sangat sopan. Seorang wanita memperkenalkan diri, "Saya sekretaris kepala Xia, Gao Qing." Kepala Xia masih rapat. "Tuan Gu, Anda bisa menunggu sebentar di sini." Mengingat hubungan antara Tuan Gu dan kepala Xia, anggap saja tempat ini seperti rumah Anda sendiri. Aku terkejut sesaat, lalu telingaku memerah. Saya lebih baik menunggu di ruang tamu saja. Sepertinya sekretaris Gao ini tahu segalanya tentang urusanku dan Xia Qingsui. Kalau begitu, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Setelah sekretaris Gao menuangkan segelas air untukku, dia juga meninggalkan kantor. Aku duduk di sofa kantor dan beristirahat sebentar. Kantor ini sangat besar, seperti suite. Selain area kerja, ada ruangan lain. Aku berbalik dan pandanganku tertuju pada meja kerja yang besar. Sebuah bingkai foto kristal tampak sangat mencolok. Di dalam bingkai foto itu ada seorang anak laki-laki berusia 4 atau 5 tahun, memegang mainan Ultraman dan tertawa sangat gembira. Kualitas foto tidak terlalu tinggi, seperti foto lama bertahun-tahun lalu.
Wajah anak laki-laki itu juga agak buram, tetapi senyum cerianya seperti sinar matahari. Seolah bisa mengusir semua kegelapan. Meskipun aku tidak mengenal anak laki-laki di foto itu, foto ini selalu memberiku perasaan familiar. Aku mengambil foto itu dan hendak melihatnya lebih dekat ketika pintu ruangan terbuka, dan sesosok bayangan berdiri di ambang pintu. Xia Qingsui melihatku di ruangan itu memegang foto dan melihatnya lebih dekat. Alisnya berkerut, tetapi dia tidak masuk. Sepertinya dia menunggu aku bertanya sesuatu. Aku tersenyum dan mengayunkan foto di tanganku, bertanya dengan santai. Putramu? Alis Xia Qingsui semakin berkerut. Dia berjalan mendekat dengan ekspresi tidak berdaya. Merebut foto itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Dasar kamu ini. Aku tertawa kecil. Nona Xia yang terhormat, kenapa masih bicara kasar? Tapi ucapan Xia Qingsui ini membuatku merasa sedikit lebih akrab. Karena sebelumnya kami berdua selalu berbicara tanpa beban seperti ini. Tatapan Xia Qingsui kepadaku sudah kembali ramah. Kenapa kamu mencariku? Kata-kata Xia Qingsui terdengar sangat dingin dan menjaga jarak. Sebenarnya selama 3 tahun ini, aku tidak pernah merasa wanita ini dingin. Bahkan kesan yang kuberikan padanya selalu antusias, keterbukaan, dan ketidakpuasan. Tetapi orang di depanku sekarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Bagaimana bisa temperamen seseorang berubah begitu banyak dalam beberapa hari? Jadi, mana yang sebenarnya antara dia yang sekarang dan dia yang dulu? Aku juga kembali berbicara dengan nada profesional. Hal antara aku dan kamu, bisakah jangan melibatkan Wen Corporation? Wen Corporation adalah perusahaan konstruksi terkemuka nasional. Seharusnya tidak sampai tidak diberi kesempatan tender, kan? Xia Qingsui duduk kembali di kursinya dan mengambil selembar dokumen di atas meja. Suaranya tetap datar, jadi, Wen Yuting yang menyuruhmu datang? Aku menggelengkan kepala dan berkata, saya datang sendiri. Saya tahu saya telah menyinggung Anda, tetapi saya yakin Anda adalah orang yang profesional dan adil. Wajah putih bersih Xia Qingsui tersenyum. Tuan Gu, Anda tidak perlu memuji saya. Saya paling ahli dalam membalas dendam. Ada ketidakberdayaan di mata saya. Apa yang harus saya lakukan agar Anda mau memberi Wen Corporation kesempatan? Xia Qingsui menepuk-nepuk kursi di sebelahnya. Kemarilah, aku berjalan mendekat. Aku duduk secara alami di sebelahnya. Xia Qingsui berbalik dan duduk di pangkuanku. Matanya sedikit meredup. Dulu, malam-malam tak terhitung dimulai seperti ini. Wanita itu tertawa, lalu mencubit daguku dan menciumku. Aku belum pernah begitu patuh. Dulu aku yang menikmati. Tapi hari ini, anehnya aku sedikit berusaha menyenangkan wanita di depanku. Xia Qingsui jelas sedikit terbuai. Melihat matanya yang semakin mabuk, aku berbisik di telinganya dengan suara yang dalam dan serak. Kirimkan dokumen tender ke Wensi. Mau ya? Pikiran Xia Qingsui sangat dalam. Matanya seperti kabut yang perlahan menghilang. Sudah lama aku menciumnya, dan pikiranku masih bisa menghitung ini. Xia Qingsui mencubit daguku, matanya saling menatap. Kecantikannya sangat jernih. Pria tampan itu tidak berguna bagiku beberapa hari ini. Aku meliriknya. Tidak berguna? Kenapa tidak bilang dari tadi? Membuatku berpura-pura begitu lama. Xia Qingsui merasakan sesak di dadanya. Pria ini benar-benar tidak punya hati dan tidak adil. Saat dia tidak berguna, dia bahkan tidak ragu sedetik pun. Begitu dia menyadari bahwa dia berpura-pura. Aku berbicara lagi. Benarkah tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini? Xia Qingsui menatapku. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Dia tahu betul jika dia sekarang mengatakan tidak dengan tegas. Pria ini pasti akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bagaimanapun, dia hanya memiliki kesabaran sekecil ini padanya. Memikirkan ini, Xia Qingsui berbicara. Jika kamu menepati satu syaratku, aku akan memberi Wensi kesempatan. Syarat apa? Pindah dari keluarga Wen, dan tinggal di Villa Xinhe. Villa Xinhe adalah milikku. Tetapi beberapa hari yang lalu, ketika kami putus, aku sudah memberikannya kepada Xia Qingsui. Aku langsung setuju tanpa berpikir 2 kali. Baiklah, kalau begitu kirimkan dokumen tender ke Wensi sekarang. Melihat aku setuju dengan begitu mudah. Xia Qingsui memiliki sedikit keraguan di matanya, tetapi saat ini dia tidak punya cara untuk memverifikasinya. Namun, karena aku sudah setuju, dia juga mengirimkan dokumen tender ke Wensi sesuai janjinya. Di sisi lain, Wen Yuting sedang rapat di kantor. Setengah dari lebih dari selusin proyek Wensi saat ini merugi. Beberapa kerugiannya sangat besar. Jika proyek resort tidak didapatkan, keluarga Wen mungkin benar-benar dalam bahaya. Namun, ribuan perusahaan di seluruh negeri mengincar daging empuk ini. Ada puluhan, bahkan ratusan perusahaan di Guangrong City. Sui An bahkan tidak mengundang Wensi. Proyek ini hampir mustahil. Selama beberapa hari terakhir, mereka rapat dari pagi hingga malam. Semuanya memikirkan cara agar Xia Qingsui berubah pikiran. Bahkan mulai mempelajari kesukaannya. Tetapi gadis dingin seperti ini tidak kekurangan apapun. Saat Wen Yuting kesal, sekretaris tiba-tiba masuk dengan membawa laptop. Manajer. Wen Yuting bahkan tidak melihatnya.
Ada apa terburu-buru? Tidak lihat masih rapat? Sekretaris berkata dengan penuh semangat. Sue An telah mengirimkan dokumen tender kepada kami. Wen Yuting terkejut, lalu berdiri dengan penuh semangat. Benarkah? Biarkan aku lihat. Wen Yuting memeriksa emailnya. Memang benar dokumen tender dikirim oleh Sue An. Dia akhirnya menghela napas lega, tetapi kemudian wajahnya penuh keraguan. Mengapa Sue An tiba-tiba berubah pikiran? Sekretaris masih sangat bersemangat. Mungkin Nona Xia tergerak oleh ketulusan Anda, manajer. Ekspresi Wen Yuting tampak merenung. Dia sendiri telah berkunjung 4 kali, tetapi tidak berhasil membuat Sue An memberi kesempatan pada Wen Xi. Hari ini Gu Xian pergi ke Sue An, dan Wen Xi tiba-tiba menerima dokumen tender. Apakah ini hanya kebetulan? Di sisi lain, melihat dokumen tender sudah terkirim, aku berbalik untuk pamit. Langkahku cepat. Saat aku hendak keluar, Xia Qingsui merasa ada perasaan yang sama di hatinya. Dia berkata di punggungku, malam ini aku menunggumu di Villa Xinhe. Aku tidak membalasnya. Dia langsung pergi. Melihat punggungku yang bergegas pergi, Xia Qingsui merasa ada yang tidak beres. Jam 9 malam, saat aku sedang mencuci piring di rumah tua, baru saja keluar dari kamar mandi, aku menerima telepon dari Xia Qingsui. Wanita di ujung telepon jelas menahan amarahnya. Suaranya dingin menusuk. Ceritakan padaku. Kamu berani mengingkariku? Aku tertawa dan menjawab, maksudmu bagaimana? Raungan marah Xia Qingsui terdengar. Kamu jelas berjanji padaku untuk pindah dari rumah Wen ke Villa Xinhe. Dengarkan suaraku yang serak. Xia Qingsui bisa membayangkan betapa santainya aku memegang ponsel saat ini. Aku berjanji padamu untuk pindah dari rumah Su ke Villa Xinhe. Tapi aku tidak berjanji kapan akan pindah. Aku berencana pindah 5 tahun lagi. 5 tahun? Proyek resor liburan itu sudah lama selesai. Saat itu, Xia Qingsui pasti sudah tidak ada lagi di Rongcheng. Wanita di ujung telepon tertawa karena marah. 5 tahun? Kenapa tidak bilang 50 tahun? Kamu benar-benar mengecewakanku. Nona Xia, ada lagi? Kalau tidak ada, aku tutup telepon. Selamat malam. Setelah berbicara, aku langsung menutup telepon. Di Villa Xinhe, Xia Qingsui berdiri di balkon lantai 3 villa. Dia sangat marah sampai melempar ponselnya. Gu Xian, kamu benar-benar hebat. Kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Bahwa dia bisa bertingkah seperti bajingan seperti ini, sementara aku malas berbaring di tempat tidur sambil bersenandung. Bagaimanapun, tugasku sudah selesai. Proyek resor liburan itu adalah proyek yang disetujui oleh negara, jadi harus dilelang secara terbuka. Selama rumah Wen mendapatkan dokumen lelang, semuanya akan mengikuti prosedur resmi. Seluruh proses diawasi oleh lembaga resmi, dan Xian tidak bisa lagi melakukan trik kecil. Jika rumah Wen tidak memenangkan lelang, itu juga sudah takdir. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidur nyenyak. Keesokan paginya, aku pergi ke stasiun TV. Meskipun aku adalah pembawa berita 5 stasiun berita, stasiun TV kami adalah stasiun yang mengedit dan memproduksi program. Aku bukan hanya seorang pembawa berita, tetapi juga seorang reporter. Banyak materi berita harus kutangani sendiri. Begitu sampai di kantor, aku mendengar kolega bergosip. Kudengar yang baru datang ini lulusan Akademi Seni Kerajaan Asing. Dia juga pernah magang di NBC. Latar belakangnya sudah cukup untuk menjadi pembawa berita di stasiun TV besar. Kenapa dia datang ke stasiun TV Rongcheng kami? Mendengar mereka berkata begitu, aku merasa posisiku sebagai pembawa berita primadona mungkin tidak aman. Kolega melanjutkan gosip mereka. Stasiun TV merekrut orang yang hebat seperti ini pasti punya niat lain. Bagus sekali. Apa kemampuan Gu Xian? Bukankah dia hanya tampan sehingga membuat banyak pengiklan tertarik? Dia hanya punya banyak iklan. Dia baru setahun di stasiun TV. Secara profesional, siapa di sini yang tidak lebih baik darinya? Sambil mendengarkan, aku kembali ke tempat dudukku. Beberapa orang yang bergosip tiba-tiba melihatku. Xian, kapan kamu datang? Aku tersenyum, saat kalian memuji ketampananku. Ketiga orang itu tersenyum di permukaan, tetapi sangat kesal di dalam hati. Dia selalu berpura-pura begitu murah hati dan sempurna, membuat orang lain tampak seperti badut. Saat itu, Direktur Berita Stasiun TV, Tang Ling, masuk dan memanggil. Kalian semua pagi-pagi sekali sibuk membicarakan hal-hal sepele. Hari ini, stasiun TV kita kedatangan kolega baru. Tang Ling tersenyum melihat pemuda di sebelahnya. Xiao Song, perkenalkan dirimu. Halo semuanya. Nama saya Song Xingyu. Semua mata tertuju pada pria yang berbicara. Dia berpakaian khas untuk tempat kerja. Meskipun fitur wajahnya tidak terlalu mencolok, saat disatukan, mereka terlihat cukup halus. Senyum di wajahnya lembut dan tidak mengancam. Mataku juga tertuju pada Song Xingyu. Di mataku hanya ada rasa dingin. Saya adalah orang baru. Saya baru saja datang dan saya harap para senior akan membimbing saya di masa depan. Setelah berbicara, Song Xingyu membungkuk kepada semua orang. Jelas sekali bahwa daftar riwayatnya sangat mengesankan, tetapi dia bersikap sangat rendah hati. Beberapa orang yang hadir mulai mencoba berteman dengan Song Xingyu. Song Xingyu menyapa semua orang satu persatu, dan akhirnya berjalan ke arahku.
Xian, kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Saya baru datang dan masih banyak yang tidak saya mengerti. Anda harus merawat saya dengan baik. Ada sedikit kejutan di mata kerumunan. Li Wei, pembawa berita Chen Jian, bertanya, apakah kalian saling kenal? Song Xingyu tersenyum dan mengangguk kepada kerumunan. Xian dan saya adalah teman sekelas SMA dan pernah menjadi teman baik. Saya juga tertawa. Kami memang teman sekelas SMA, tetapi saya tidak pantas menyandang gelar teman terbaik. Ekspresi Song Xingyu sedikit malu. Dia menunduk. Ya, saya tidak pantas menjadi temanmu. Saya berasal dari keluarga miskin. Itu hanya harapan saya sendiri. Suasana langsung hening. Sikap rendah hati Song Xingyu akan membuat orang yang tidak mengenalnya pun merasa kasihan. Tentu saja, Li Wei berjalan ke arah Song Xingyu. Gu Xian, apa yang kamu sombongkan? Song Xingyu adalah lulusan top dari luar negeri. Menyebutmu temannya hanyalah untuk mengangkatmu. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Setelah berbicara, Li Wei meraih lengan Song Xingyu. Jangan pedulikan dia. Dia terkenal di sini sebagai orang yang diinginkan semua orang. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi temanmu. Ekspresi Tang Ling juga sedikit canggung. Song Xingyu, ikuti Li Wei dulu untuk membiasakan diri. Oh ya, berita jam 9 tidak akan ada rapat. Melihat Song Xingyu dikelilingi oleh banyak orang dan pergi. Ada momen kebingungan di hatiku, tapi itu juga cepat kembali normal. Song Xingyu adalah orang yang sangat pandai menyamar. Kalau tidak, saya tidak akan ditipu olehnya selama 3 tahun di masa SMA. Menjadi pembawa berita sepenuhnya adalah keinginan masa kecil saya, bukan berarti saya meninggalkan tempat ini. Saya tidak punya keterampilan untuk mencari nafkah. Sebaliknya, saya memiliki minat yang luas dan banyak keterampilan. Masing-masing cukup untuk menopang sisa hidup saya. Saya tidak tahu tujuan Song Xingyu datang ke sini, tetapi saya sudah lelah bersaing dengannya. Mungkin meninggalkan tempat ini juga bagus. Jam 9, semua orang pergi ke ruang rapat. Saya tidak hanya pembawa berita tetapi juga wartawan. Tang Ling berbicara. Feng Ge akan menyelesaikan serah terima dan meninggalkan stasiun TV dalam waktu seminggu. Jadi kita harus memastikan posisi pembawa berita, Golden Steel, dalam waktu seminggu. Li Wei berbicara saat ini. Kepala departemen, menurut saya Song Xingyu sangat cocok. Saya baru saja melihat cuplikannya bekerja di BNC. Dia lancar beralih antara bahasa Mandarin dan Inggris, dan pembawa beritanya juga sangat profesional. Tang Ling tertawa. Xiao Song sangat baik, tetapi posisi ini awalnya untuk Xian. Bagaimanapun, dia memiliki kontrak iklan terbanyak dan popularitas tertinggi. Li Wei melirikku. Departemen berita kami bukan departemen iklan. Yang penting adalah kemampuan profesional yang kuat. Jika kita hanya membandingkan siapa yang memiliki kontrak iklan terbanyak, maka di masa depan, semua orang tidak akan fokus pada pembuatan berita, tetapi pada cara mencari sponsor. Kata, mencari sponsor, diucapkan dengan sangat berat oleh Li Wei. Jelas sekali dia menyindir siapa. Saya tanpa acuh tak acuh. 2 hari lalu, saya menghadiri perjamuan bisnis Tianheng Group dan mendengar karyawan mereka berdiskusi bahwa ada seorang gadis di stasiun TV kami yang punya satu mata, yang setiap hari menemui Tuan Li. Nyonya Li melihat gadis itu duduk di pangkuan Tuan Li dan memanggilnya. Jadi dia langsung menamparnya. Aku sangat penasaran apakah benar-benar ada orang seperti itu di stasiun TV kita. Li Wei tiba-tiba berdiri dengan marah. Cerita? Jangan bicara omong kosong. Aku tertawa. Aku tidak bilang itu kamu. Stasiun TV ini sangat besar, dan kamu bukan satu-satunya gadis bermata sipit. Aku hanya berpikir kamu benar. Pikiran harus dicurahkan untuk membuat berita. Hal mencari sponsor seperti ini mudah untuk tergelincir. Kebetulan di pesta bisnis terakhir aku menambahkan WeChat Nyonya Li, dan kemarin dia masih bertanya kepadaku tentang gadis bermata sipit itu. Ekspresi Li Wei berangsur-angsur berubah dari marah menjadi panik. Apa yang kamu katakan padanya? Satu kalimat saja sudah mengungkap pikiran kecil Li Wei. Semua orang memandang dengan berbeda. Tetapi pada saat ini, Li Wei tidak bisa peduli lagi. Dia tahu cara Nyonya Li. Untungnya, dia cepat melarikan diri terakhir kali. Aku tersenyum menatap Li Wei. Saat Li Wei hampir tertelan oleh ketakutan, barulah aku perlahan berkata. Ini menyangkut reputasi stasiun TV kita. Aku belum menjawab sebelum menyelidiki dengan jelas. Sebenarnya aku lupa. Aku baru saja mendengar kamu berbicara tentang sponsor, jadi aku teringat lagi. Li Wei menarik napas lega. Pada saat ini, tatapannya padaku dipenuhi dengan kebencian. Dengan enggan dia kembali ke tempat duduknya, tidak berani berkata apa-apa lagi. Song Xingyu, seorang pemegang inovasi, berkata, semua orang di departemen berita kami lulus dari universitas ternama. Aku percaya pasti ada kesalahpahaman di sini. Mengenai posisi pembawa acara Huang Jingang, aku tidak akan bersaing dengan Xian. Biarkan posisi ini untuknya. Suara Song Xingyu lembut, dan dia mengalihkan topik pembicaraan dalam beberapa kalimat. Li Wei menatap Song Xingyu dengan rasa terima kasih. Tapi aku tertawa terbahak-bahak. Dengan mengatakan itu, seolah-olah posisi pembawa acara ini sudah menjadi milikmu. Dan sekarang kamu menyerahkannya padaku. Xian, kamu salah paham. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu.
Aku mencibir, lalu apa maksudmu? Baiklah. Sudah, jangan bertengkar. Tang Ling akhirnya menyela dengan sakit kepala mengenai posisi pembawa acara ini. Bagaimana kalau begini? Stasiun TV kita sedang merencanakan untuk mewawancarai seorang tokoh besar yang sangat penting. Siapapun yang mendapatkan hak wawancara eksklusif dengan tokoh besar ini, dialah yang akan menjadi pembawa acara Huang Jingang. Tentu saja, wawancara harus diselesaikan dalam waktu seminggu. Kalian berdua harus bergegas. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, Direktur, siapa tokoh besar yang Anda sebutkan? Direktur Tang berkata, Nona Xia Kingsui, putri tertua keluarga Xia. Ekspresi semua orang berubah. Bukankah Nona seharusnya berada di Beijing? Lagi pula, Jin Kai belum pernah mewawancarai Nona ini. Bagaimana dia bisa menerima wawancara dari tempat kecil kita? Seseorang dari Departemen Fotografi berkata. Kalian masih sekelompok pencari berita, bahkan tidak tahu ini. Nona Xia telah bersembunyi di Rongcheng selama 3 tahun. Perusahaan Suean yang paling misterius di Rongcheng sebenarnya adalah cabang keluarga Xia di Rongcheng. Rongcheng akan segera mengembangkan sebuah proyek resor yang disetujui oleh negara. Proyek ini ditangani olehnya. Tang Ling melanjutkan. Benar? Siapa Xia Kingsui? Kurasa kalian semua pernah mendengarnya. Keluarga Xia adalah orang terkaya di seluruh negeri. Xia Kingsui adalah putri surga dari keluarga Xia. Sampai sekarang, dia belum pernah menerima wawancara dari media manapun. Dan proyek resor akan segera diumumkan. Saat ini adalah kesempatan. Kurasa kita bisa mencobanya. Meskipun begitu, ini adalah tantangan yang sangat besar. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Jika berhasil, stasiun TV Rongcheng kita telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tang Ling memancarkan tatapan terbangnya. Aku punya harapan besar pada kalian berdua. Siapapun di antara kalian yang sukses, posisi pembawa acara jam tayang utama akan menjadi miliknya. Jika kalian tidak berhasil, aku punya sistem penilaian lain. Saat meninggalkan ruang rapat, wajahku tampak agak serius. Song Xingyu berjalan ke sebelahku. Xian, kamu juga datang ke pesta ulang tahun Tuan Xia, kan? Mengapa tidak ada seorang pun di stasiun yang tahu bahwa kamu adalah Gu Jiaren? Aku meliriknya, Song Xingyu. Mengapa kamu datang bekerja di stasiun TV? Merebut Wen Yuting tidak cukup, kamu juga harus merebut pekerjaanku. Song Xingyu masih menunjukkan ekspresi polos. Kamu salah paham denganku. Aku hanya merasa keahlianku paling cocok di sini. Aku tidak pernah berpikir untuk merebut barangmu. Wen Yuting juga bukan aku yang rebut. Aku terus berbicara. Aku selalu ingin tahu apa yang terjadi saat kamu dan Wen Yuting pergi ke perkemahan musim panas bersama. Ketika Wen Yuting bersamaku, aku bisa merasakan dia mencintaiku. Tapi setelah kembali dari perkemahan musim panas, Wen Yuting benar-benar berubah. Cinta berubah menjadi kebencian. Wajah Song Xingyu sedikit berubah, seolah teringat kejadian beberapa tahun lalu. Dia menatapku, seperti ingin mengatakannya. Lupakan saja, aku tidak terlalu tertarik dengan hal kotor seperti itu. Song Xingyu buru-buru menjelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku kehilangan kesabaran dan berdiri. Song Xingyu, jangan cari masalah denganku. Jika tidak, aku mungkin akan kembali menjadi diriku 3 tahun lalu. Minggir, aku harus menyiarkan berita 5. Song Xingyu menatapku menghilang dari pandangannya. Ekspresi di wajahnya menjadi dingin. Gu Xian, aku akan merebut segalanya darimu. Istrimu, pekerjaanmu, dan kerabatmu. Aku akan merebut semuanya. Kamu akan dibenci dan hancur. Aku menunggu hari itu. Saat itu kamu akan tahu. Mengapa aku melakukan semua ini? Malam harinya, Song Xingyu kembali ke suite di Kyoto Grand Hotel. Wen Yuting juga sudah kembali. Dia berjalan menghampiri dengan gembira. Kamu bilang hari ini akan kembali ke rumah tua keluarga Wen? Wen Yuting berjalan ke depan dan meletakkan tangan di bahu Song Xingyu. Aku merindukanmu. Song Xingyu memeluk Wen Yuting. Wen Yuting mendongak menatapnya. Xingyu, maafkan kamu mengikutiku seperti ini. Song Xingyu menggelengkan kepalanya. Selama hatimu ada di sini bersamaku, aku tidak merasa tersiksa. Wen Yuting berkata. Tenang saja, masalahku dengan Gu Xian pasti akan segera terselesaikan. Saat menyebutkan ini, wajah Wen Yuting tiba-tiba menjadi dingin. Sepertinya dia teringat sesuatu. Hari ini adalah hari pertamamu pergi ke stasiun TV. Apakah dia mengganggumu? Kilatan cahaya melintas di mata Song Xingyu. Tidak, kamu juga tahu, dia ingin merebutmu dariku. Dia selalu bersikap seperti itu padaku. Wen Yuting langsung mengerutkan kening. Benar saja, kamu diintimidasi. Aku akan kembali sekarang untuk menyelesaikannya. Tunggu, Song Xingyu menarik tangannya. Jangan begitu. Jika aku bisa bersamamu. Ini bukanlah apa-apa. Jika kamu kembali, itu hanya akan memperburuk keadaan. Orang tuamu juga akan semakin membenciku. Beberapa hal akan berlalu jika aku menahannya. Memikirkan prasangka orang tua terhadap Song Xingyu, Wen Yuting berhenti berjalan. Jika kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu harus memberitahuku. Aku tidak akan membiarkan Gu Xian terus mengganggumu. Dan ingat, aku tidak pernah menjadi miliknya.
Bukan kamu yang merebutku darinya, tetapi Gusian yang tidak layak. Kilatan emas melintas di mata Song Xingyu. Lalu ia berkata dengan lembut lagi, Yue Ting, kau kenal Xia Qingsui? Kau tahu siapa wanita bangsawan dari lingkaran Jing ini? Wen Yue Ting menjawab, sebelumnya, untuk proyek Resor Surga, perusahaan kami telah mempelajari kesukaannya. Namun, dia sangat rendah hati dan jejaknya misterius, jadi saya tidak begitu mengenalnya. Wen Yue Ting mendongak dan bertanya, mengapa kamu menanyakan tentang dia? Song Xingyu berkata tanpa daya. Stasiun TV bilang jika aku bisa mendapatkan wawancara eksklusif dengan Xia Qingsui, posisi pembawa acara jam tayang utama pukul 7 akan menjadi milikku. Tapi hari ini aku menelepon ke pihak Suean. Mereka bilang jadwal janji temu stasiun TV harus menunggu setengah tahun. Wen Yue Ting mengerutkan kening sejenak, yang satu-satunya terungkap kali ini adalah bahwa putri bangsawan ini memiliki kebiasaan bermain golf di Royal Golf Club. Song Xingyu masih terlihat muram. Tapi Royal Golf Club adalah klub keanggotaan paling eksklusif di Rongcheng. Biaya keanggotaan mencapai 10 juta. Bagaimana aku bisa masuk? Wen Yue Ting berkata. Kakekku adalah anggota Royal Golf. Dulu aku sering mengikutinya. Besok aku akan menelepon ke lapangan golf. Kau bisa masuk dengan identitas menantu keluarga Wen. Mata Song Xingyu berbinar. Benarkah? Aku bisa masuk dengan identitas Gusian. Wen Yue Ting menatapnya dan tersenyum. Tentu saja, di hatiku. Kaulah menantu keluarga Wen yang sebenarnya. Saat Song Xingyu pergi mandi, Wen Yue Ting meneleponku. Gusian, jika kau berani menggertak Song Xingyu lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Aku berkata dengan geli. Apa? Song Xingyu mengadu padamu? Wen Yue Ting berkata dengan tajam. Xingyu berbeda darimu, dia tidak akan bersikap munafik. Kau sudah punya cukup banyak. Dan kau ingin merebut segalanya darinya. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit bingung. Ning-ning, Song Xingyu merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Pada akhirnya, akulah yang menjadi orang jahat. Aku melihat draft surat pengunduran diri di dokumen di komputer mejaku. Aku tiba-tiba menutup laptopku. Mengapa aku harus mengundurkan diri hanya karena Song Xingyu datang? Dulu Wen Yue Ting direbut dariku, dan kemudian aku menjadi penjahatnya. Sekarang bahkan pekerjaan pun harus kuserahkan. Tentu saja, aku sudah memikirkan ini sejak lama, tetapi sekarang aku tiba-tiba membatalkan gagasan itu. Bahkan jika aku harus mengundurkan diri, aku akan menunggu sampai aku menjadi pembawa acara jam tayang utama. Setelah menutup laptopku, aku mengambil ponselku dan membuka daftar kontakku. Untuk berinteraksi denganmu, King Jie. Tentu saja, itulah yang kuharapkan. Jarang sekali aku berbicara dengannya dengan nada serius. Nona Xia, saya adalah seorang reporter berita dari stasiun TV Rongcheng. Saya ingin menjadwalkan wawancara eksklusif dengan Anda. Apakah Anda punya waktu? Terdengar tawa dingin dari seberang telepon. Xia Qingsui tahu itu karena masalah ini. Dia tidak akan mencarinya jika tidak ada urusan. Dia terdiam beberapa detik dan berkata, Gusian, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau membatalkan janjiku terakhir kali. Dan sekarang kau masih ingin menjadwalkan wawancara eksklusif denganku? Aku terdiam sejenak dan berkata dengan tenang, itu masalah yang berbeda. Nona Gu mungkin tidak tahu, aku selalu membedakan antara urusan pribadi dan pekerjaan. Pihak lain sepertinya tertawa terbahak-bahak. Jika kau ingin menjadwalkanku wawancara, kau bisa. Datanglah ke Villa Sine sekarang dan minta maaf kepadaku. Pergi ke tempat itu tidak pernah gratis. Jadi aku langsung menolak. Karena ini urusan pekerjaan, mari kita jadwalkan di siang hari. Nona Xia, beritahu aku waktunya, aku pasti akan datang untuk meminta maaf padamu. Xia Qingsui tahu temperamenku. Dia tidak terus mempersulitku, tetapi berkata dengan dingin, kalau begitu, besok pagi jam 9. Sampai jumpa di Royal Golf Club. Aku belum pernah ke sana, tapi aku tahu. Kakek Su adalah anggota di sana. Keuntungan dari lapangan golf itu adalah jika anggota keluarga anggota ingin datang. Cukup sebutkan nama anggota. Satu kartu untuk seluruh keluarga. Besok pagi jam 9. Aku tiba tepat waktu di Royal Golf Club. Setelah masuk, aku pergi ke meja resepsionis. Seorang wanita muda yang tampak halus menyambutku. Pak, Anda terlihat familiar. Apakah Anda anggota di sini? Aku mengangguk dan berkata. Wen Yuandong adalah kakek mertuaku. Aku seharusnya bisa masuk, kan? Wanita muda itu tampak terkejut. Anda juga menantu keluarga Wen. Setelah mengatakan itu, wanita muda itu hanya menunjuk punggung seseorang tidak jauh dari sana. Orang itu juga mengaku sebagai menantu keluarga Wen. Tuan Wen adalah tokoh penting di Rongcheng kami. Dia hanya punya satu putra dan satu putri. Mustahil ada dua menantu. Aku mengikuti arah yang ditunjuk wanita muda resepsionis itu. Orang itu adalah Song Xingyu. Song Xingyu juga melihatku dan tampak sedikit terkejut. Wanita muda resepsionis itu sedikit bingung. Tunggu sebentar, aku akan mencari manajer kami. Manajer datang dan langsung menegur. Nona Wen sudah memberitahu kami sebelumnya. Kalian hanya perlu membiarkan orang itu masuk. Jangan khawatir. Antar Tuan Gu yang memimpin. Manajer berlari mendekat sambil menegur wanita muda resepsionis di sampingnya.
Wanita muda itu berkata dengan wajah sedih, Anda bilang ada Tuan Gu, tapi Anda tidak bilang akan ada 2 Tuan Gu yang datang. Manajer juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada 2 Tuan Gu? Dan saat itu, Song Xingyu sudah berjalan di depanku. Xian, kenapa kamu juga di sini? Aku menatapnya sambil tersenyum misterius. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu? Ada seseorang yang menggunakan identitasku di luar. Manajer kebetulan juga datang. Dia melihatku lalu melihat Song Xingyu. Ada yang bilang, Tuan Gu yang asli. Xia Qingsui juga berjalan ke arah sini di bawah tatapan sekelompok orang. Karena kulitnya jauh lebih putih dari orang kebanyakan. Jadi dia selalu terlihat memiliki aura mulia yang tinggi. Aku juga melihatnya. Sejujurnya, dalam 3 tahun terakhir aku jarang melihatnya berpakaian seperti itu. Itulah mengapa aku begitu terkejut melihatnya di pesta nenek Gu, bukan karena identitasnya yang mulia, tetapi karena auranya benar-benar berubah. Aku sama sekali tidak terbiasa. Xia Qingsui, di sampingnya, seorang wanita bangsawan, Rong Sue berkata, Rongcheng ini memang tempat yang bagus. Tidak heran Nona Xia kami 3 tahun lalu enggan kembali ke Kyoto. Orang lain juga berdiskusi. Manajer lobi sakit kepala. Melihat kedua orang di depannya yang tidak berbicara. Song Xingyu merasa ragu untuk berbicara karena begitu banyak orang di sekitarnya. Dia akan menjadi pembawa acara Golden Diamond. Dia tidak bisa memiliki noda seperti itu di tubuhnya. Dan dia tahu kepribadianku. Dulu saat sekolah, aku tidak pernah bersaing dengannya. Selalu mengalah. Kali ini, Song Xingyu juga berharap aku akan mundur secara sukarela. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan. Aku menatap Song Xingyu dengan setengah senyum, tidak berbicara, tidak mundur. Saat kebuntuan, seseorang di samping Xia Qingsui tiba-tiba berbicara. Nona besar, aku ingat kakek sebelumnya. Ultah ke-70 diadakan pesta. Orang di depan ini adalah Nona besar Xia Qingsui dari Lingkar Jing. Dia juga target wawancara yang ingin dia dapatkan. Dia tiba-tiba bersemangat. Aku juga menatap Xia Qingsui. Demi 3 tahun kita bersama. Tidak ada salahnya membantu dengan sedikit mencari alasan, kan? Saat itu, manajer sudah berjalan ke samping Xia Qingsui, jelas menunggu arahannya. Xia Qingsui melirikku dan berkata dengan datar, aku tidak mengenal Nona Wen atau Tuan Gu. Kalian ingin tahu siapa Tuan Gu yang asli? Panggil Nona Wen untuk video call, minta dia untuk mengidentifikasi sendiri. Dia tidak mungkin tidak mengenali suaminya sendiri. Ya, saya benar-benar bingung. Untungnya ada Nona Xia. Hatiku langsung tenggelam. Melihat alis Xia Qingsui juga sedikit berkerut, dia sengaja melakukannya. Tak lama kemudian, panggilan video tersambung. Suara Wen Yuting terdengar dari ponsel. Manajer Zhao, ada apa? Manajer Zhao memberi salam. Maaf Nona Wen, Anda bilang Tuan Gu akan datang hari ini. Tapi sekarang ada 2 Tuan Gu. Bisakah Anda lihat mana di antara mereka yang merupakan suami Anda? Sambil berkata, kamera manajer Zhao menyapu aku dan Song Xingyu. Wen Yuting mengerutkan kening dan hampir tanpa ragu menjawab. Yang mengenakan setelan putih adalah suamiku. Song Xingyu hari itu memang mengenakan setelan putih, sementara aku mengenakan setelan hitam. Manajer itu tertawa misterius, baik, saya tidak akan mengganggu Nona Wen lagi. Sisanya serahkan padaku. Kami pasti akan menjamu Tuan Gu dengan baik. Telepon ditutup, dan sekitarnya ramai. Aula sudah dikelilingi banyak orang, banyak yang mulai mengejek, kalau tidak mampu bermain, jangan datang bermain di sini. Tertangkap basah meniru menantu orang lain di depan umum, sungguh memalukan. Dikelilingi oleh sekelompok orang yang mencemooh, aku sepertinya tidak peduli. Manajer Zhao juga berjalan ke arahku, sikapnya jelas tidak lagi sopan seperti sebelumnya. Tuan, Anda bukan anggota di sini. Tolong segera pergi. Wajahku sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Aku malas mengeluarkan kartu dari tas. Kalau begitu, saya akan mendaftar keanggotaan sekarang. Apakah saya bisa masuk? Kerumunan tiba-tiba terdiam. Manajer juga sangat terkejut. Bisa. Tapi biaya keanggotaan di sini adalah 10 juta. Saya tahu. Gesek kartu. Banyak orang tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Orang-orang yang baru saja mengejekku juga tertegun. Mereka hampir semua menggunakan keanggotaan ayah atau kakek mereka untuk masuk. Ekspresi manajer berubah lagi. Dia tersenyum lebih cerah dari sebelumnya, bahkan tidak menyambut Song Xingyu lagi. Dia langsung meminta resepsionis untuk membawanya masuk, sementara dia dengan sopan mengundangku ke area VIP untuk mengurus kartu anggota. Wajah beberapa putri di sebelah Xia Qingsui juga menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Kartu itu sepertinya kartu Black Card cetak, hanya 50 di seluruh dunia. Berlaku di semua bank, gratis menikmati layanan VIP di semua hotel bintang 7 di seluruh dunia. Ini adalah simbol status. Saya ingat Nona Xia juga punya satu. Di Tiongkok, tidak lebih dari 15 orang yang memiliki kartu ini. Apa latar belakang Tuan Gu ini? Orang-orang yang baru saja mencemoohku juga melotot. 10 juta mungkin tidak langka, tetapi memiliki Black Card itu terlalu langka. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang kaya biasa. Lembaga penerbit kartu ini memiliki kriteria seleksi yang sangat ketat,
bahkan keluarga kerajaan di berbagai negara. Memiliki kurang dari 3 orang yang memegang kartu ini. Tentu saja saya tidak tahu ini, karena ini adalah kartu gaji yang diberikan kakak saya. Dividen tahunan yang diberikan kepada saya ada di kartu ini. Jumlah di dalamnya sudah tidak terhitung berapa banyak. 10 juta sama sekali bukan apa-apa bagi saya. Xia Qingsui, setelah melihat saya mengeluarkan kartu itu, juga sedikit merenung. Baik keluarga Gu sebelumnya, maupun keluarga Wen sekarang, tidak mungkin memiliki kualifikasi untuk mendapatkan kartu ini. Lapangan golf kerajaan sangat luas. Orang-orang di sekitar Xia Qingsui sudah mengambil stik golf dan mulai bermain. Hanya Xia Qingsui yang duduk di area istirahat. Mencoba memberikannya sandwich dan hidangan penutup yang lezat. Dia terbiasa sarapan di sini, dan caranya makan sangat tampan. Keanggunan yang diiringi semacam kebanggaan. Dia memiliki aura yang mirip denganku, semacam kebangsawanan sejak lahir. Ketenangan yang santai dan percaya diri. Song Xinyu berjalan mendekat. Nona Xia, bolehkah saya duduk di sini? Xia Qingsui mendongak, suaranya jernih. Ini adalah area lounge umum. Tuan Song silakan. Suaranya sangat sopan, namun menunjukkan kerenggangan dan ketidakpedulian. Song Xinyu mengikuti arus. Nona Xia, sebenarnya saya datang khusus untuk menemui Anda hari ini. Xia Qingsui masih terlihat tidak peduli. Apa yang Tuan Song inginkan dari saya? Song Xinyu sedikit gugup. Nona Xia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Song Xinyu, seorang reporter berita dari Rongcheng TV. Tentang proyek Paradise Resort, stasiun TV kami ingin mewawancarai Anda. Xia Qingsui bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dengan acuh tak acuh. Saya tidak tertarik. Nona Xia, proyek Paradise Resort akan segera diluncurkan. Anda juga membutuhkan perhatian untuk menarik investor dan membangun citra. Anda paling membutuhkan kesempatan untuk membuktikan diri kepada Ketua Xia. Oleh karena itu, Anda memilih proyek Paradise Resort ini. Untuk ini, Anda telah berjuang di sini selama 3 tahun. Jelas bahwa proyek ini sangat penting bagi Anda. Xia Qingsui menoleh dan menatap Song Xinyu dengan dingin. Anda cukup tahu tentang urusan keluarga kami. Song Xinyu merasa sedikit gentar saat ditatap seperti itu. Aura wanita ini terlalu kuat. Namun, dia mengumpulkan keberaniannya untuk melanjutkan. Rongcheng TV adalah media tradisional paling berwibawa di daerah ini. Stasiun kami bersedia bekerja sama dengan Anda. Nona Xia, kapanpun Anda membutuhkan kekuatan media di masa depan, kami dapat bekerja sama. Ini jelas merupakan pilihan yang saling menguntungkan. Xia Qingsui tidak berbicara, sepertinya sedang berpikir. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara riuh dari depan. Ternyata ada orang yang sedang bermain golf. Song Xinyu juga melihat ke arah suara riuh itu, dan ternyata melihat saya dikelilingi oleh sekelompok wanita bangsawan yang bermain golf. Postur saya tinggi dan gerakan golf saya standar serta indah, menarik perhatian para sosialita dan putri di sekitar. Mata mereka hampir menempel padaku. Kilasan kecemburuan melintas di mata Song Xinyu. Namun, dia segera sadar kembali saat dia hendak melanjutkan berbicara dengan Xia Qingsui. Xia Qingsui sudah berdiri dan melangkah panjang ke arahku. Begitu sampai di sini, dia mendengar suara pujian Murong Sui. Bagus sekali, Tuan Gu. Apakah Anda seorang atlet profesional? Mengapa saya tidak menjadikan Tuan Gu sebagai guru saya? Saya tertawa. Anda terlalu memuji. Ini hanyalah hobi amatir. Melihat Murong Sui hampir menempel di lenganku, Xia Qingsui mau tak mau menyela dengan dingin. Apa yang kalian lakukan? Murong Sui tertawa saat bermain golf. Qingsui, hari ini kita bertemu lawan yang tangguh. Kami semua mengakui kekalahan kami dari keahlian Tuan ini. Saya khawatir hanya level Anda yang bisa menandingi. Orang lain bersorak. Jika tidak, Nona Xia dan Tuan Gu akan beradu tanding. Saya akan menunggu. Dengan demikian, saya tersenyum dan menatap Xia Qingsui. Nona Xia, berani Anda bertanding dengan saya? Xia Qingsui belum sempat berbicara. Saya sengaja menambahkan. Nona Xia, jangan bilang Anda takut. Murong Sui menyela di samping. Tuan Gu, jika Anda mengatakan itu, Anda terlalu tidak mengenal Qingsui kami. Tekniknya adalah yang kedua di lingkuan, tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Saya tersenyum. Hubungan di lingkuan tidak terlalu berguna di Rongcheng. Implikasinya adalah bahwa Xia Qingsui adalah yang pertama, dan orang lain tidak berani menang melawannya. Dan bukan karena dia hebat. Semua orang saling pandang, dalam hati menghela napas. Tuan Gu ini benar-benar punya. Xia Qingsui berkata dengan ringan, mau dibandingkan bagaimana? Aku menunjuk ke lapangan terbuka di depan. Mari kita bandingkan di par 4 ini. Seseorang di samping berkata, tadi Tuan Gu sudah masuk di par 3. Suara Xia Qingsui masih datar. Dia memerintahkan Chadi di sampingnya untuk mengambilkan tongkat golf. Aku melanjutkan. Karena ini pertandingan, pasti ada hadiahnya. Xia Qingsui mengangguk. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak ragu. Bagaimana kalau wawancara eksklusif pertamamu jadi milikku jika aku menang? Orang-orang di sekitar juga menonton pertunjukan. Bahkan Song Xinyu datang. Xia Qingsui mendengus, bilang saja begitu kalau kamu sudah menang. Setelah semuanya siap, aku perlahan berkata, Nona Xia,
Silakan duluan. Xia Qingsui tidak menolak. Dengan gerakan yang sangat anggun, dia mengayunkan tongkat golfnya, lalu terdengar sorak-sorai bersemangat dari samping. Xia Qingsui berhasil memukul bola ke green hanya dalam satu pukulan. Semua orang mengerumuni Xia Qingsui ke green, lalu Xia Qingsui mengganti tongkatnya dan dengan tepat memasukkan bola putih kecil ke dalam lubang. Orang-orang di samping bertepuk tangan dengan gembira. Eagle yang luar biasa, par 4 hanya butuh 2 pukulan. Kemudian semua orang menatapku dengan simpati. Tuan Gu, bagaimana kalau kita sudahi saja? Nona Xia adalah juara golf nasional. Kalah darinya tidak memalukan. Aku tersenyum. Aku belum bertanding. Bagaimana kamu tahu aku pasti kalah? Aku mengambil tongkat golfku dan berjalan ke posisi TE merah. Semua orang mengira aku hanya berjuang keras demi harga diri. Semua orang bisa melihat bahwa ini sudah batasnya. Di par 4, jika bola masuk dalam 4 pukulan, itu adalah level atlet profesional. Masuk dalam 3 pukulan disebut birdie, sudah langka. Masuk dalam 2 pukulan disebut eagle. Itu adalah level atlet top. Masuk dalam 1 pukulan, itu lebih sulit daripada memenangkan lotre. Aku mengambil posisi di TE, mengangkat tongkat, dan mengayunkannya dengan kuat. Bola putih kecil itu melayang membentuk busur tinggi di udara, langsung menuju arah green. Semua orang juga berlari ke green. Mu Rongsui adalah orang pertama yang berlari. Melihat bola putih kecil tidak ada di green, dia ragu-ragu dan mencarinya. Akhirnya dia teringat untuk memeriksa lubang. Benar saja, dia menemukan bola golf yang kuku di dalam lubang. Mu Rongsui terdiam sejenak. Kemudian dia mengangkat bola golf di tangannya dengan bersemangat. Hole in one. Tuan Gu hole in one. Mu Rongsui tampak lebih senang daripada jika dia yang mencetak gol. Semua orang tercengang. Ternyata hole in one. Ini tidak hanya membutuhkan kekuatan absolut, tetapi juga keberuntungan absolut. Beberapa pemuda menatapku dengan ekspresi yang perlahan berubah dari menonton pertunjukan menjadi terpana. Berita hole in one-ku segera menyebar ke seluruh lapangan. Semakin banyak orang datang mendengar kabar tersebut. Lagi pula, hole in one tidak sering terjadi. Bahkan ada beberapa orang yang ingin berfoto denganku. Sesuai aturan, hole in one harus memberi tip kepada Chadi dan staf. Aku sepertinya sudah siap, di tas olahragaku ada amplop tip yang banyak. Aku memanggil Chadi dan membagikan amplop tip itu. Semua orang juga terkejut. Tuan Gu sudah siap sejak awal. Tampaknya pukulan 3 kali masuk lubang Tuan Gu di awal adalah keberuntungan yang matang. Lagi pula tidak ada kepastian penuh. Sepertinya itu bukan keberuntungan belaka. Bagaimana bisa ada amplop merah yang sudah disiapkan? Aku menanggapi suara di sekitarku dengan santai, lalu menatap Xia Qingsui. Nona Xia, apa yang kau janjikan padaku seharusnya berlaku, kan? Xia Qingsui hanya berkata dengan ringan, aku hanya akan mengatakannya jika aku menang. Aku tidak berjanji akan menerima wawancaramu jika aku menang. Wajahku seketika memerah, seolah aku melihatnya di antara selimut. Kakak iblis kecil yang sering bertingkah nakal itu. Misalnya, setiap kali selesai, dia berjanji itu yang terakhir kali. Tetapi saat memeluknya untuk mandi, dia akan kembali bertingkah. Dia bilang dia tidak pernah mengatakannya. Memikirkan ini, wajahku tanpa sadar memerah. Orang-orang di sekitarku mulai membela diri. Nona Xia, itu tidak adil. Yang kalah harus menerima kekalahannya. Hanya sebuah wawancara. Benar, benarlah. Kapasitas Nona Xia tidak mungkin sekecil ini, kan? Xia Qingsui memandangi kerumunan yang mengelilingiku, amarah yang tak dapat dijelaskan muncul dari lubuk hatinya. Aku paling benci orang yang licik. Dia menatap teman-teman dan sahabatku di sampingku dengan tatapan mengancam. Siapa di antara kalian yang berbicara dengannya lagi? Jangan salahkan aku jika aku tidak menganggap kalian teman. Orang-orang memandang Xia Qingsui dengan sedikit keterkejutan dan sedikit ketakutan. Meskipun Xia Qingsui adalah putri seorang Taipan. Dia tidak pernah bermasalah dengan teman-temannya. Kalau tidak, mereka tidak akan berkumpul untuk proyek besar ini. Pada dasarnya, dia ingin mengajak semua orang untuk mendapat keuntungan bersama. Tetapi karena seseorang, dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Semua orang bisa melihat bahwa Nona Xia benar-benar marah. Beberapa wanita yang mengelilingiku segera menjauh dariku. Melihat pemandangan ini, Song Xingyu sedikit melengkungkan bibirnya. Aku dan Song Xingyu kembali ke stasiun TV setelah pertandingan. Tidak ada yang menyebutkan kejadian di lapangan golf. Sore harinya, saat rapat, Direktur Tang sangat bersemangat. Kekayaan luar biasa ini akhirnya sampai pada kita. Xiao Song dan Xian, siapa di antara kalian yang mendapatkan wawancara eksklusif Nona Xia? Aku dan Song Xingyu tampak sedikit ragu. Yang lain juga sangat terkejut. Direktur melanjutkan dengan bersemangat. Nona Xia telah menyetujui wawancara kita. Sui An baru saja menelepon untuk menjadwalkan besok. Mereka ingin orang-orang kita pergi jam 9. Li Wei bertanya, lalu siapa yang akan pergi wawancara? Direktur Tang berkata, mereka tidak mengatakan siapa, hanya meminta kita untuk mengatur seseorang untuk pergi jam 9. Nona Gu memberikan waktu 2 jam untuk stasiun TV kita. Direktur Tang juga sedikit bingung. Xiao Song, Xiao An, mengapa kalian tidak mengatakan apa-apa?
Siapa yang menjadwalkan wawancara eksklusif Nona Gu? Aku sedikit mengernyit. Sikap Xia Qingsui pagi ini jelas belum setuju. Mengapa dia berubah pikiran sekarang? Saat aku masih diam, Song Xingyu berkata dengan tenang, "Direktur, ini aku." Direktur Tang tersenyum lebar. "Bagus, bagus sekali, Xiao Song. Aku tahu kau punya kemampuan. Kalau begitu, bersiaplah. Besok pagi jam 9, lakukan wawancara eksklusif dengan Nona Gu. Ini akan menjadi kesuksesanmu, masa depanmu sangat cerah." Direktur Tang mengambil ponselnya dengan bersemangat, "Aku harus melaporkan ini kepada direktur stasiun. Ini masalah besar." Direktur stasiun yang terhormat telah mengundang Nona Gu berkali-kali tetapi tidak berhasil. Aku tidak menyangka stasiun kami yang berhasil. Direktur pasti sangat senang. Direktur Tang pergi. Semua orang mengerumuni Song Xingyu. "Song Xingyu, kau luar biasa. Bagaimana kau melakukannya? Memang lulusan universitas ternama. Kemampuanmu jelas berbeda dari orang lain. Kau akan menjadi pembawa acara di jam tayang utama. Kau harus mentraktir kami makan." Song Xingyu tersenyum santai. Wajahku memang menunjukkan kerendahan hati, tapi aku hanya beruntung. Malam ini aku yang traktir. Ajak semua orang makan masakan Jepang di Taiguwu. Taiguwu adalah restoran masakan Jepang mewah di Rongcheng. Mereka bekerja di televisi. Tapi gaji mereka tidak terlalu tinggi, jadi tidak ada yang pernah pergi ke tempat semewah itu. Semua orang bersorak gembira. Memuji kemurahan hati Song Xingyu. Song Xingyu berdiri dan berjalan menghampiriku yang terdiam. "Xian, ayo makan masakan Jepang bersama malam ini." Aku membereskan dokumen dan menatap Song Xingyu sambil tersenyum licik. "Baiklah, kalau ada yang traktir, tentu saja aku akan pergi." Malam harinya, sekelompok orang tiba di Taiguwu. Song Xingyu sudah memesan ruang pribadi terlebih dahulu. Xian datang dan melihat dekorasi mewah di sini, lalu memuji Song Xingyu lagi. "Song Xingyu, apakah kamu sering makan di sini?" Song Xingyu berkata dengan rendah hati. "Tidak, hanya sesekali saja. Tempat seperti ini bukan untuk orang biasa." "Song Xingyu, kamu masih membohongi kami bahwa keluargamu biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin keluarga yang bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri menjadi biasa-biasa saja?" "Song Xingyu, jujurlah, kamu sebenarnya putra dari keluarga mana?" Song Xingyu berkata, "Aku tidak berbohong pada kalian. Kondisi keluargaku memang tidak baik. Aku bisa sekolah di luar negeri itu karena pacarku." Setelah mengatakan itu, dia melirikku yang duduk di seberangnya. "Keluarga pacarku sangat baik dan sangat mencintaiku. Aku pergi belajar ke luar negeri bersamanya." Semua orang mulai mengeluarkan suara-suara iri. Makanannya belum datang, tapi sudah banyak makan makanan anjing. Li Wei memimpin dan berseru, "Kapan kamu akan membawa pacarmu ke sini untuk kami lihat?" Song Xingyu tertawa agak kaku. "Baiklah, nanti kalau ada kesempatan." Meskipun Song Xingyu menjawab pertanyaan orang lain, matanya terus tertuju padaku. Namun, aku sepertinya tidak peduli. Sekilas kekecewaan melintas di mata Song Xingyu. Pelayan kebetulan datang membawa tablet pemesanan menu. Song Xingyu langsung menyerahkan tablet itu padaku. "Xian, apa yang ingin kamu makan? Pesan saja, jangan sungkan." Aku pun menerima tablet itu dengan santai dan mulai memesan. Aku memesan dengan sangat cepat. Setelah beberapa menit, aku mengembalikan tablet itu kepada Song Xingyu. "Ingin melihatnya?" Song Xingyu langsung menyerahkan tablet itu kepada pelayan. "Seleramu pasti bagus." Tak lama kemudian, makanan mulai disajikan. Awalnya semua baik-baik saja. Semua orang makan dengan senang. Tapi tak lama kemudian, Song Xingyu menyadari ada yang tidak beres. "Sudah 2 jam, kok makanannya terus-menerus ditambahkan ke meja? Ada berbagai macam minuman juga." Tetapi semua orang tenggelam dalam makanan dan minuman lezat, dan terus memuji kemurahan hatinya. Song Xingyu tidak berkata apa-apa. Dia terus menunggu sampai selesai. Ketika pelayan membawa tagihan, Song Xingyu terkejut melihat tagihannya. 980.000. Song Xingyu menatap pelayan dengan tidak percaya. "Kenapa bisa begitu mahal?" Pelayan menjelaskan dengan sabar, "Karena Anda memesan semua hidangan di sini. Termasuk beberapa hidangan langka yang berharga. Biaya hidangan adalah 180.000. Selain itu, Anda memesan 4 botol anggur merah kami yang harganya 200.000 per botol. Oh ya, kami juga mengenakan biaya layanan 5%. Song Xingyu hampir pingsan. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Saat aku memesan, dia pikir tidak peduli seberapa banyak aku memesan, itu tidak akan melebihi 10.000. Bagaimana bisa sebanyak ini? Yang lain juga tercengang dan mulai menyalahkanku. "Gu Xian, kamu sengaja membalas dendam, kan? Hanya memesan makanan? Kamu langsung memesan 980.000, tidak punya malu?" Aku tersenyum melihat orang di seberang. "Saat makan, kalian tidak bersuara sama sekali. Daging sapi Kobe di Pancilu, saat kalian makan, kenapa tidak bilang bahannya terlalu mahal? Juga, anggur merah, aku hanya memesan 1 botol, sisanya dari rumah kalian sendiri." Semua orang menatapku dengan marah. Gu Xian masih membantah. Aku berkata dengan tenang, "Karena kalian sangat membela Song Xingyu. Bagaimana kalau kita bagi rata saja?"
Di sini tidak ada yang kurang makan, membagi rata paling adil. Mendengar dibagi rata, semua orang terdiam. Bahkan jika dibagi rata, setiap orang harus membayar hampir 100.000, gaji mereka beberapa bulan. Seorang gadis di samping Song Xingyu berbicara, Xingyu tidak akan mempedulikan kami hanya karena uang makan. Song Xingyu seperti di atas bara api. Sebenarnya, uangnya dengan Wen Yueting tidak banyak. Setelah Wen Yueting pergi ke luar negeri, keluarga Wen tidak lagi memberinya dukungan finansial. Selama 3 tahun mereka di luar negeri, tidak sehebat yang dibayangkan orang lain. Wen Yueting sangat menjaga harga diri dan tidak mau meminta uang dari keluarganya. Di rekening Song Xingyu hanya ada 100 ribuan. Itu hasil kerja kerasnya selama 3 tahun. Benar-benar tidak mampu membayar biaya hampir 1 juta. Hanya bisa menelepon Wen Yueting. Wen Yueting mendengar makanannya menghabiskan 900 ribuan. Suaranya terdengar sedikit kesal. Song Xingyu, kamu makan daging naga? Makan 980 ribu? Suara Song Xingyu serak. Aku mengambil wawancara eksklusif King Sui untuk mentraktir rekan kerja. Xian yang memesan, aku tidak tahu dia memesan sebanyak ini. Juga memesan anggur yang sangat mahal. Dia pergi ke Taigu untuk melunasi tagihan terlebih dahulu, lalu datang ke ruang pribadi. Song Xingyu melihat Wen Yueting, segera berjalan ke depannya. Yueting, kamu akhirnya datang. Wen Yueting di depan semua orang, dengan lembut merangkul bahu Song Xingyu. Jangan khawatir. Aku sudah melunasi tagihannya. Semua orang seketika merasa lega. Li Wei memimpin pujian. Song Xingyu, kamu benar-benar beruntung, pacarmu cantik dan kaya. Song Xingyu tersenyum dan memperkenalkan kepada semua orang. Izinkan aku memperkenalkan, ini pacarku Wen Yueting. Li Wei tampak terkejut, aku sudah lama mendengar nama pewaris keluarga Wen. Nama pewarisnya adalah Wen Yueting? Apakah Wen Yueting berkata dengan ringan, hanya kebetulan namanya sama. Setelah berkata begitu, dia menatapku. Gu Xian, keluar. Semua orang sangat terkejut. Aku bangkit dan berjalan ke depan Wen Yueting. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Wen Yueting menjadi gila. Dia langsung menarik tanganku keluar. Segera setelah berbelok, kami pergi ke ruang pribadi kosong di sebelah. Lalu pintu ditutup dari dalam. Melihat semua operasi ini, semua orang tercengang. Senyum canggung melintas di wajah Song Xingyu. Song Xingyu, pacarmu mengenal Gu Xian? Song Xingyu mengangguk dan berkata, kami bertiga adalah teman sekelas SMA, jadi kami saling kenal. Dan Xian saat SMA, dia berhenti berbicara sengaja di tengah jalan. Li Wei mendengus. Aku akhirnya tahu mengapa Gu Xian sangat membencimu. Dia pasti menyukai pacarmu saat SMA. Tapi tidak bisa mendapatkannya, jadi dia membuatmu marah. Song Xingyu sengaja membantuku menjelaskan dengan nada lembut, bukan seperti yang kalian pikirkan. Dan itu semua sudah berlalu. Di sisi lain, Wen Yueting menarikku ke kamar, lalu dengan dingin berkata kepada Wen. Gu Xian, sudah kubilang berkali-kali, jangan bully Song Xingyu. Apa kau tak mengindahkan perkataanku? Aku sendiri mencari sofa dan duduk. Dia yang ingin mentraktir, tidak ada yang memaksanya. Jadi kau sengaja memesan makanan semahal itu. Kau kan tahu kondisi keluarga Song Xingyu. Kau hanya memanfaatkan kenyataan bahwa kau lebih kaya darinya untuk mempermalukannya. Apa bedanya kau dengan orang picik yang hanya mengandalkan harta? Aku mendongak, kilatan amarah jelas terlihat di mataku. Benar, aku tahu kondisi keluarganya. Aku juga tahu kalian berdua sekarang tidak punya uang. Jadi aku sengaja membulinya. Adapun alasannya, aku hanya membalas perbuatanmu dengan cara yang sama. Aku mendengus dan melanjutkan, 3 tahun lalu, bukankah kalian tahu situasiku yang menyedihkan, namun kalian berdua malah meninggalkanku di saat aku paling putus asa. Dibandingkan dengan kalian, trik kecilku ini sungguh tidak seberapa. Wen Yueting terlihat sama. Gu Xian, kau jatuh ke jurang itu karena ulahmu sendiri. Kau yang mengkhianatiku terlebih dahulu. Wen Yueting menatap wajahku dengan penuh kebencian. Gu Xian, apa yang terjadi selama liburan musim panas tahun pertama kuliahmu? Berani kau ceritakan padaku? Wajahku pucat seketika. Wen Yueting, bagaimana kau bisa tahu? Wen Yueting melihat wajahku yang pucat pasi. Ada kejahatan yang jelas di matanya. Yang paling menyebalkan adalah, meskipun aku sangat panik, wajahku tetap tampan luar biasa. Jadi wanita itu siapa sebenarnya? Aku berdiri, tatapanku menjadi dingin. Diam kau. Wen Yueting tiba-tiba menjadi marah. Mengapa kau menikah denganku? Hanya karena keluarga Gu kau tidak bisa kembali. Jika kau masih tuan muda keluarga Gu, apakah kau masih akan menikahiku? Apakah kau masih akan memilih untuk merendahkan diri ke keluarga Wen? Kau mencintaiku setengah mati sekarang. Bukankah hanya karena takut kehilangan satu-satunya tali penyelamatmu? Kehilanganmu berarti kehilangan kemewahan dan kekayaan di sisa hidupku. Orang munafik dan kotor sepertimu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Song Xingyu. Cukup, Wen Yueting. Jari-jariku sedikit gemetar. Aku menyimpan rahasia di hatiku. Sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanyalah mimpi buruk.
Awalnya aku berhasil menghapus kejadian itu dari ingatanku. Aku pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan tahu. Aku baru saja bertanya. Yuting, apa yang kau katakan pada Xian? Dia terlihat sangat sedih. Wen Yuting berkata. Tidak ada. Hanya membicarakan kejadian itu. Wajah Song Xingyu berubah drastis. Kau berjanji padaku, tidak akan menyebutkannya di depan Xian. Aku juga tidak ingin. Siapa suruh dia terlalu sombong? Mengurangi kesombongannya juga baik, agar dia tidak membulimu lagi. Song Xingyu, kau terlalu baik. Saat ini kau masih memikirkannya. Song Xingyu mengerutkan kening. Ada kecemasan yang jelas di matanya. Gu Xian pasti akan mencurigaiku. Aku pergi dengan mobil. Mobil melaju tanpa tujuan di jalan layang. Kami tiba di Villa Xinhe dan menemukan lampu kamar tidur ternyata menyala. Aku memarkir mobil dengan tenang. Mobil berhenti di halaman. Aku turun dan masuk rumah. Xia Qingsui juga mendengar suara mobil parkir di bawah. Dia baru saja sampai di ujung tangga, ketika dia melihatku sudah mulai menaiki tangga. Xia Qingsui baru saja selesai mandi, mengenakan piyama berwarna merah muda dan baju tidur. Dia memandangku yang naik dengan sinis. Bukankah kau punya tulang punggung? Kukira kau tidak akan mencariku seumur hidup. Aku tidak berekspresi dan naik tangga selangkah demi selangkah. Melihatku semakin dekat, jantung Xia Qingsui tiba-tiba berdebar lebih kencang tanpa kusadari. Namun, saat aku mendekat, dia menyadari ada yang tidak beres denganku hari ini. Matanya seolah terbakar amarah yang membara. Juga dipenuhi kebencian yang mendalam. Xia Qingsui sedikit mengerutkan kening. Apa? Hanya karena aku membuatmu kehilangan sedikit muka hari ini. Kamu terlihat seperti ingin membunuhku? Detik berikutnya, aku melangkah naik satu anak tangga dan dengan paksa menarik Xia Qingsui ke pelukanku dengan satu tangan. Tangan lainnya menahan bagian belakang kepalanya, dan aku langsung menciumnya. Ciumanku kuat dan penuh gairah. Bahkan sedikit kasar dan tidak masuk akal. Xia Qingsui terkejut. Kami sudah bersama selama 3 tahun. Dan ini adalah pertama kalinya aku menciumnya seperti ini. Namun, wanita itu hanya bereaksi sesaat. Lalu membalas ciumanku dengan penuh semangat. Aku terjatuh dari tangga, terhuyung-huyung sampai ke kamar tidur. Xia Qingsui terbangun di tengah malam dan secara refleks ingin memeluk pria di sampingnya, tetapi menemukan tempat itu kosong. Dia pura-pura kesal, lalu mendengar suara mesin menyala di halaman. Xia Qingsui bangkit dan berjalan ke balkon. Dia melihatku mengendarai mobil pergi dari Villa Xinhe. Ada sedikit kesedihan di mata Xia Qingsui. Selalu seperti ini. Pergi setelah menggunakan. Dia tidak pernah mempertimbangkan perasaanku, tapi mengingat penampilanku yang ganas malam ini. Seolah-olah dia melampiaskan sesuatu. Pasti dia mengalami sesuatu, dan bukan masalah kecil seperti wawancara. Mungkinkah karena Wen Yuting? Sambil berpikir, wajah Xia Qingsui langsung menjadi dingin. Keesokan paginya, saat aku tiba di stasiun TV, semua orang mengerumuni Song Xingyu. Berita tentang Song Xingyu yang mewawancarai putri keluarga Xia sudah menyebar ke seluruh stasiun TV. Termasuk tentang dia menghabiskan 980.000 untuk satu kali makan, yang menjadi bahan pembicaraan semua orang pagi ini. Bahkan orang-orang dari departemen lain datang untuk menjilat. Song Xingyu juga sudah melakukan persiapan wawancara yang matang. Susunan tim wawancara kali ini sangat kuat. Wawancara biasa biasanya hanya membutuhkan reporter berita dan fotografer. Namun kali ini ada lebih dari selusin orang. Bahkan Song Xingyu diberi 2 asisten. Untuk wawancara ini, stasiun TV bahkan membuat kolom khusus. Dan Xia Qingsui adalah edisi pertama dari kolom khusus itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya stasiun TV ini. Meskipun waktu yang disepakati adalah jam 9. Song Xingyu memimpin timnya berangkat jam 8. Bahkan direktur stasiun TV datang. Semua orang terkejut. Direktur stasiun TV sangat sibuk dan jarang datang ke stasiun. Jelas bahwa direktur stasiun TV juga datang untuk Song Xingyu. Dia memberikan pidato penyemangat. Song Xingyu dengan rendah hati berkata, "Direktur, saya jamin akan menyelesaikan tugas wawancara ini dengan sempurna." Direktur mengangguk dan menepuk bahu kepala departemen. "Anda benar-benar telah menggali harta karun bagi stasiun TV kita." Jam 8, Song Xingyu tepat waktu memimpin timnya berangkat. Aku duduk di kursiku membaca naskah. Li Wei sengaja mengobrol dengan rekan-rekan di dekatku. Song Xingyu benar-benar hebat. Baru 2 hari datang sudah bisa mengurus Nona Xia. Gelar pewawancara Dewa Perang seseorang mungkin akan segera direbut. Direktur saja datang langsung. Sepertinya Song Xingyu pasti akan menjadi pembawa acara pria emas. Bulan depan ada kompetisi pembawa acara Golden Microphone. Stasiun TV hanya punya 1 kuota. Mungkin itu juga akan diberikan kepada Song Xingyu. Aku duduk di kursiku tanpa berkata apa-apa. Di sisi lain, jam 8.20, Song Xingyu memimpin rombongannya tiba di gedung Suean. Begitu turun dari mobil, seseorang datang menyambut. "Halo? Apakah Anda dari stasiun TV? Saya Gao Qing, sekretaris presiden. Nona Xia meminta saya untuk menjemput Anda." Semua orang mengikuti Gao Qing masuk ke gedung Suean. 2 asisten kecil yang mengikuti Song Xingyu bergerak cepat. Sekretaris presiden sendiri yang menyambut. "Kakak Yu, kita sangat berwibawa.
Benar? Kakak Yu apakah berteman dengan Nona Xia? Bagaimana mungkin wawancara biasa mendapat perlakuan seperti ini? Song Xingyu mendengar bisikan mereka, wajahnya tetap tersenyum rendah hati dan lembut. Namun, senyum di sudut bibirnya semakin dalam. Setelah tiba di ruang rapat, Gao Qing berkata, Nona Xia sedang rapat. Setelah rapat selesai, dia akan datang untuk wawancara. Kalian bisa bersiap-siap dulu. Song Xingyu mengangguk. Sekretaris Gao jangan khawatir, kami sudah siap semuanya. 10 menit kemudian, pintu ruang rapat didorong terbuka. Song Xingyu bangkit dari kursinya dan maju. Dia berdiri di depan Xia Qingsui, mengulurkan tangan dengan sopan. Nona Xia, saya pembawa acara wawancara hari ini, Song Xingyu. Kita sudah bertemu kemarin. Saya sangat senang Anda bersedia menerima wawancara eksklusif kami. Saya juga merasa terhormat menjadi pembawa acara wawancara eksklusif pertama Nona Xia. Xia Qingsui tidak berniat berjabat tangan dengannya. Liu Mei juga mengerutkan kening. Hal ini membuat Song Xingyu merasakan firasat buruk di hatinya. Untuk menghindari kecelakaan, dia menarik tangannya dan berniat langsung ke pokok masalah. Nona Xia, kami sudah siap. Mari kita mulai wawancaranya sekarang. Xia Qingsui menyela dengan suara dingin. Tunggu sebentar, pembawa acara yang dijanjikan kepadaku sepertinya bukan Tuan Yu, kan? Hati Song Xingyu tenggelam. Namun, dia masih berusaha tenang dan mencoba membalikkan keadaan. Kemarin, saya memberitahu Anda bahwa stasiun TV Rongcheng bersedia untuk memulai situasi pasokan dengan perusahaan Xia. Setelah itu, stasiun TV Rongcheng akan sepenuhnya bekerja sama dengan persyaratan apapun yang dimiliki perusahaan Xia. Song Xingyu masih menyimpan sedikit harapan. Dia berharap tawaran yang dia buat bisa membuatnya tergerak. Namun, Xia Qingsui sama sekali tidak terpengaruh. Kemarin saya kalah taruhan dari Tuan Gu. Setuju untuk wawancara adalah taruhan yang dia minta. Tuan Song juga ada di sana saat itu. Dia seharusnya lebih jelas dari siapapun. Suara Xia Qingsui terdengar sedikit makna. Saya, Xia Qingsui, mengakui kekalahan dalam taruhan. Saya adalah orang yang menepati janji. Kemarin saya kalah taruhan dari Tuan Gu, jadi pembawa acara wawancara hanya bisa dia. Jika Tuan Gu tidak datang, maka wawancara hari ini dianggap batal. Setelah berbicara, Xia Qingsui berbalik dan meninggalkan ruang rapat. Song Xingyu hanya merasa tangan dan kakinya dingin. Orang-orang di belakang juga mulai berbisik. Ternyata yang mendapatkan wawancara dengan Nona Xia bukan Kakak Yu. Tuan Gu yang disebutkan oleh Nona Xia, apakah itu Gu Xian? Sepertinya Nona Xia bertengkar dengannya saat bermain, jadi dia setuju untuk wawancara. Xian memang dewa perang wawancara. Tidak ada wawancara yang tidak bisa dia taklukkan. Tapi mengapa Song Xingyu mengatakan bahwa dia yang mendapatkannya? Song Xingyu, yang tertangkap basah di tempat, merasa pusing. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lalu berbalik. Saya salah paham kemarin. Minta pembawa acara lain untuk datang. Asisten kecil menelepon Direktur Tang dan menceritakan semua percakapan yang baru saja terjadi secara rinci. Direktur Tang juga sangat terkejut setelah mendengarnya. Api unggun api burung menemukanku, Xiao An, jelas kamulah yang mengambil wawancara ini. Mengapa kamu tidak memahaminya? Kita hampir saja salah paham. Aku tertawa satu persatu kembali. Direktur, siapapun yang mewawancarai sama saja. Direktur Tang buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimana bisa sama? Kontribusimu adalah kontribusimu. Sekarang Nona Xia juga berkata hanya kamu yang bisa melakukannya. Cepatlah pergi. Saya tidak beranjak, masih dengan senyum di wajah saya. Karena Song Xingyu sudah pergi, saya tidak akan pergi. Saya percaya dia memiliki kemampuan itu. Semua orang bekerja untuk stasiun. Saya tidak akan terlalu peduli. Direktur Tang membujuk dengan suara gemetar. Begini, saya akan meminta Song Xingyu untuk kembali meminta maaf padamu. Setelah berbicara, dia menatapku dengan ragu-ragu. Melihatku diam, Direktur Tang tahu ada peluang. Dia segera menelepon Song Xingyu. Memintanya untuk segera kembali ke stasiun dan mengundangku. Song Xingyu tentu tahu apa artinya ini. Tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Song Xingyu segera kembali ke stasiun, Direktur Tang sangat marah. Song Xingyu, apa sebenarnya yang terjadi? Nona Xia jelas setuju untuk wawancara Xiao An. Mengapa kamu mengatakannya kamu? Direktur, maafkan saya. Karena kemarin pagi saya berbicara lama dengan Nona Xia, dia tidak menolak dengan tegas. Saya pikir dia setuju. Saya tidak sengaja merebut kualifikasi wawancara Anda. Cepatlah belajar dari An. Semua orang menunggumu. Aku menatap Song Xingyu dengan seringai. Song Xingyu. Apakah semua bisa diselesaikan dengan kesalahpahaman? Dulu dia dan Wen Yueting bergaul di perkemahan musim panas, dia kembali dan penjelasannya juga mengatakan itu kesalahpahaman. Sekarang masih kesalahpahaman. Song Xingyu menundukkan kepalanya dan menatapku dengan sedih. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan mendengarkanmu. Dulu aku terpikat oleh ekspresi sedih itu, aku juga pernah tulus padanya. Aku menganggapnya saudara, berkelahi untuknya, melindungi dari pisau untuknya, masih ada bekas luka pisau sepanjang setengah kaki di bahuku. Semakin banyak pengorbanan, semakin dibenci, kan? Tapi sekarang ada satu hal yang ingin aku buktikan.
Aku berdiri dan berkata padanya, Song Xingyu, ikut aku. Aku masuk ruang rapat kosong, Song Xingyu juga mengikutiku. Aku menutup pintu dengan keras, mengasingkan tatapan penuh gosip di luar. Setelah masuk, Song Xingyu langsung berlutut. Dia menarik tanganku. Xian, maafkan aku sekali ini. Jika karena aku stasiun kehilangan wawancara ini, aku pasti tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku langsung menarik tanganku. Song Xingyu, aku bertanya sesuatu padamu. Selalu jawab aku. Apa yang terjadi saat liburan musim panas tahun pertama kuliah? Apa yang terjadi saat liburan musim panas tahun itu? Apakah kamu memberitahu Wen Yueting? Mata Song Xingyu tampak berkedip. Menggabungkan semua masa lalu, aku sudah yakin bahwa Song Xingyu yang memberitahunya. Tetapi aku tidak yakin apakah itu dirancang oleh Song Xingyu. Song Xingyu berlutut di tanah. Xian, aku tidak berani berharap kamu memaafkanku. Percaya atau tidak, aku juga hidup dalam rasa bersalah selama bertahun-tahun. Jika kamu menyalahkanku, pukullah aku. Jika kamu memukulku, aku akan merasa lebih baik. Song Xingyu menarik tanganku ke wajahnya, aku menarik tanganku. Dia mulai menampar dirinya sendiri. Segera ada bekas jari di wajahnya. Aku dengan kesal meraih pergelangan tangannya. Song Xingyu, kamukah yang menyalahkanku? Apakah kamu yang mengatur kejadian itu? Ekspresi Song Xingyu menunjukkan ketakutan. Tidak, tidak. Aku memang keceplosan memberitahu Wen Yueting, tapi kejadian itu tidak ada hubungannya denganku. Sungguh bukan aku yang melakukannya. Aku tersenyum tipis. Song Xingyu, aku akan mencari tahu. Jika aku tahu itu ada hubungannya denganmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku bangkit dan meninggalkan ruang rapat. Sekelompok orang yang bergosip mengerumuni pintu. Mereka melihat Song Xingyu berlutut di dalam dan ada bekas jari yang jelas di wajahnya. Li Wei tidak tahan melihatku sombong. Gu Xian, kamu keterlaluan, kamu memukul orang. Song Xingyu berlari mendekat. Tidak, Xian tidak memukulku, aku sendiri yang menabraknya. Bagaimana kamu bisa tidak meninggalkan sidik jari? Song Xingyu hanya tidak sengaja merebut wawancaramu, tapi kamu memukulinya seperti ini. Li Wei, Yong, Song Xingyu. Song Xingyu, kamu bisa menuntutnya atas penganiayaan. Aku mengangkat alis dan berkata dengan ringan. Aku tidak memukulnya. Dia menampar dirinya sendiri. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Setelah selesai bicara, aku mengambil ponselku dan memotret Li Wei dari depan, lalu dengan cepat didaftar kontak. Aku menemukan seseorang dan mengirimkannya. Setelah melakukan semua ini, aku meminta Nyonya Li untuk melihat wanita bermata sipit yang terus dicarinya. Apakah itu masih kamu? Li Wei membeku di tempat. Aku berbalik dan pergi. Aku membiarkanmu pergi sekali, dan kamu masih begitu bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Segera aku tiba di gedung Suean. Gao Qin masih menyambut di pintu. Tuan Gu, Tuan Xia memintamu untuk pergi ke kantornya terlebih dahulu. Aku mengikuti Gao Qin melalui lift khusus ke kantor Suean. Setelah lift terbuka. Saat aku keluar, itu adalah ruangan seperti kamar tidur. Saat ini, Xia Qingsui sedang duduk di sofa, menatapku dan tersenyum lembut. Setelah tidur, kamu lari. Mengapa kamu begitu tidak bertanggung jawab? Aku tersenyum. Aku tersenyum. Berhentilah bermain trik. Kamu tidak kehilangan apapun. Aku tidak merasa canggung. Setelah berbicara, aku melihat sekeliling dekorasi ruangan. Tata letaknya sama persis dengan Villa Xinhe. Xia Qingsui bangkit dan berjalan di belakangku. Dia memeluk pinggangku dari belakang, bibirnya berbisik di telingaku. Suaranya terdengar agak ambigu. Mengapa kamu mencariku tadi malam? Sebenarnya, aku sangat menyesal kemarin. Mingling tidak ingin terlibat dengannya lebih banyak. Tetapi kemarin aku berinisiatif mencarinya dan melakukan hal seperti itu. Aku berbalik dan memegang wajah Xia Qingsui, dan mencium bibirnya dengan ringan. Tentu saja, ini untuk wawancara. Lihat, hari ini kamu datang sendiri. Xia Qingsui mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan. Jika kamu tidak mau bicara, lupakan saja. Tapi karena kamu memprovokasiku lagi, kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Begitu aku selesai berbicara, ciuman berhamburan turun. Segera, aku ditekan ke sofa. Jangan lakukan ini. Aku masih harus diwawancara nanti. Xia Qingsui berusaha keras untuk menahan diri dan berkata dengan suara serak. Malam ini pergi ke Villa Xinhe. Aku berpikir sejenak lalu mengangguk. Xia Qingsui mengerutkan kening. Kamu juga berjanji dengan mudah terakhir kali. Aku tersenyum. Jangan khawatir. Kali ini aku tidak akan membatalkanmu. Wawancara resmi dimulai karena berita itu sudah diumumkan di saluran resmi pagi-pagi. Jadi, begitu ruang siaran langsung dibuka, ribuan orang membanjiri. Xia Qingsui adalah putri orang terkaya. Dia hanya terdengar, belum terlihat. Aku dengar banyak media di dalam dan luar negeri ingin mewawancarainya. Aku tidak menyangka penampilan publik pertamanya akan ada di stasiun TV kecil kita di Rongcheng. Stasiun Rong benar-benar luar biasa. Stasiun Jin pasti sangat marah. Siapa pembawa acara wawancara ini? Mengapa dia begitu tampan? Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan selebriti.
Ini Xia Qingsui yang berjalan ke ruang wawancara yang dikelilingi. Kamera tiba-tiba beralih ke wajahnya. Ruang siaran langsung hening sejenak, lalu langsung meledak. Siapa wanita cantik ini? Dalam 1 menit, aku ingin semua informasinya. Sial. Apakah benar-benar ada orang secantik ini di dunia? Aku langsung mengenalinya. Ini adalah istriku yang terpisah bertahun-tahun. Setelah Xia Qingsui duduk, saya memperkenalkan dia seperti biasa untuk perusahaan, dan ruang siaran langsung heboh. Ternyata dia adalah Xia Qingsui. Penampilannya benar-benar sesuai dengan selera saya. Kaya, berkuasa, dan cantik. Pintu mana yang Tuhan tutup untuknya? Dan saya mulai wawancara resmi, sebagian besar tentang resor surga. Karena efek rumah kaca, saya telah meneliti proyek ini dan hampir memahaminya sepenuhnya, sehingga pertanyaan yang diajukan sangat profesional. Dalam wawancara singkat 20 menit, jumlah penonton langsung melonjak hingga 1 juta. Akhirnya tiba di segmen terakhir. Dengan senyum profesional, terima kasih Nona Xia telah menerima wawancara kami di stasiun TV Rongcheng. Sekarang ada jutaan penonton di ruang siaran langsung kami. Semua orang sangat penasaran dengan Nona Xia. Sekarang kami akan memilih. Pertanyaan dari 3 penonton yang antusias. Bisakah Anda menjawabnya? Xia Qingsui tersenyum dan mengangguk. Di bawah tatapan banyak orang, saya akan secara acak mengambil tangkapan layar pertanyaan ruang siaran langsung di belakang panggung. Pertanyaan pertama adalah, Nona Xia, apakah Anda punya pacar? Setelah bertanya, saya merasa pertanyaan ini agak melanggar privasi. Untuk mencairkan suasana, saya tertawa dan berkata, sepertinya semua orang tertarik pada kehidupan pribadi Nona Xia. Jika Anda merasa tersinggung, Anda bisa mengganti pertanyaannya. Tidak masalah. Xia Qingsui tampak murah hati. Saya tidak punya pacar, jawabnya dengan cepat. Saya sedikit mengaitkan sudut bibir saya tanpa bergerak. Jawaban ini sesuai dengan harapan saya. Selama 3 tahun ini, saya yakin Xia Qingsui hanya punya satu pria, yaitu dirinya sendiri. Tapi dia pasti tidak bisa dianggap pacarnya. Apa dia bisa dianggap apa? Sepertinya bukan kekasih. Setidaknya kekasih punya perasaan. Kami berdua hanya menyukai kehangatan tubuh masing-masing. Pertanyaan kedua juga berhenti di layar. Pertanyaan kedua, tipe pria seperti apa yang disukai Nona Xia? Xia Qingsui tampak berpikir sejenak dan menjawab secara acak, pria yang memasak dengan buruk dan memiliki tahi lalat di sudut matanya. Hatiku bergetar. Ternyata Xia Qingsui sudah punya orang yang disukai. Tentu saja, saya tidak akan narsis mengira bahwa Xia Qingsui menyukai saya. Karena selama 3 tahun saya tidak pernah memasakkan makanan untuk Xia Qingsui. Jadi dia sama sekali tidak tahu keahlian memasak saya. Adapun tahi lalat di sudut mata saya memang punya tahi lalat yang sangat kecil. Jika tidak diperhatikan baik-baik, sama sekali tidak terlihat. Mungkin dia sudah punya orang yang disukai di hatinya. Saat itu dia tertarik pada saya, juga karena tahi lalat di sudut matanya sama seperti orang yang dikaguminya. Ruang siaran langsung pun kembali heboh. Masakan saya sangat buruk dan saya punya tahi lalat di sudut mata. Nona Xia, apakah Anda mau melihat saya? Pertanyaan ketiga juga sudah muncul di layar. Sebenarnya tidak perlu di layar, seluruh layar penuh dengan pertanyaan yang sama. Saya bertanya, apakah orang yang disukai Nona Xia juga menyukai Anda? Xia Qingsui mendengar pertanyaan ini. Tiba-tiba menoleh ke arah saya. Pembawa acara berkata, apa menurutmu begitu? Saya berpura-pura terkejut. Nona Xia, saya juga tidak mengenal pujaan hati Anda. Bagaimana saya bisa tahu? Tapi saya yakin orang yang disukai Nona Xia pasti sangat luar biasa. Xia Qingsui mengangguk setuju. Orang yang menyukainya bisa terlihat dari sini sampai Paris. Saya juga merasa penasaran, seperti apa pujaan hati Xia Qingsui itu. Saat membicarakannya, saya merasa ada kilau di mata Xia Qingsui. Ruang siaran langsung kembali heboh. Ternyata nona muda Xia diam-diam menyukai orang lain. Ternyata orang sehebat apapun akan menjadi ragu-ragu di depan orang yang disukainya. Jadi pria beruntung itu. Apakah dia tahu nona muda Gu menyukainya? Aku juga bertanya di ruang siaran langsung. Jawaban yang lucu membuat suasana tiba-tiba menjadi santai. Aku juga bercanda, orang yang berani akan menikmati hidup terlebih dahulu. Nona Xia, mengapa tidak berani mengejar? Mungkin kamu akan berhasil. Setelah selesai bicara, aku menghadap kamera untuk membuat ringkasan wawancara terakhir. Sekali lagi terima kasih Nona Xia Qingsui telah menerima wawancara kami, dan semoga dia segera bersama orang yang dicintainya. Wawancara selesai, tim perlahan meninggalkan ruang rapat. Aku juga berencana untuk bangkit dan pergi. Saat aku bangkit, ternyata aku langsung ditarik lengannya oleh Xia Qingsui. Setelah menggunakanmu, kamu langsung pergi. Begitulah gayamu. Aku melihat sekeliling. Aku masih harus kembali ke stasiun. Sekarang jam kerja. Xia Qingsui melihat jam. Stasiun TV kalian masih bekerja jam 11:30? Temani aku makan siang dulu baru kembali. Aku merasa sangat tak berdaya, jadi aku menyuruh anggota tim lainnya untuk kembali dulu. Makanan tengah hari diantar oleh Gao King. Kantor Xia Qingsui sebenarnya adalah suite. Kami makan siang di meja makan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu dan tertawa terbahak-bahak.
Xia Qingsui sambil membungkus udang bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Aku perlahan berkata, "Kita sudah kenal 3 tahun. Sepertinya ini pertama kalinya kita makan siang bersama. Kita sudah kenal 3 tahun, hampir selalu bertemu di malam hari, sesekali makan malam bersama. Tapi kita tidak pernah makan siang bersama." Xia Qingsui meletakkan udang yang dibungkusnya ke mangkukku. "Karena kamu hanya menganggapku sebagai alat di ranjang." Aku sedang minum sup, dan setelah mendengarnya, aku tersedak. "Nona Xia, bisakah kita tidak membahas masa lalu lagi?" Xia Qingsui menatapku dan melanjutkan. "Masa lalu bisa tidak dibahas, lalu bagaimana dengan tadi malam? Tadi malam kamu tiba-tiba datang dan membentakku. Apa maksudmu?" Dia berbicara perlahan, tapi dengan nada serius. Seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu yang serius. Kali ini aku benar-benar tersedak, mencari tisu di mana-mana. Setelah aku tenang, aku berkata, "Maaf, aku sedikit terstimulasi kemarin. Hal seperti ini, aku berjanji tidak akan terjadi lagi." Xia Qingsui mengangkat alisnya. "Kalau begitu, bukankah aku rugi?" Aku tertegun sejenak, sulit untuk bereaksi. "Apa, Guxian, maukah kamu menjadi pacarku?" Aku berkata tanpa berpikir, "Aku sudah menikah." Xia Qingsui tertawa. "Pernikahanmu itu apa namanya? Diakui oleh hukum?" Aku agak malu, "Kamu tahu segalanya." Xia Qingsui mengangguk, diam sejenak lalu berkata, "Wen Yueting tidak mencintaimu, kamu tahu itu dengan jelas. Daripada membuang waktu untuk seseorang yang tidak akan pernah kembali, lebih baik mencari orang lain. Aku pikir kita cukup cocok." Aku tersenyum padanya. "Nona Xia, guru berkata kemampuanmu di ranjang cukup baik." Xia Qingsui mendengar itu dan mengerutkan kening. Dia punya begitu banyak kelebihan. Tapi aku hanya ingat kemampuan ranjangnya yang baik. Aku melanjutkan, "Kita bisa terus bersama. Tapi ada syaratnya." Xia Qingsui cemberut menatapku. "Syarat apa?" "Tidak membicarakan keuntungan, tidak membicarakan perasaan, hanya demi kebahagiaan. Masing-masing tidak mengikat satu sama lain. Tidak mengganggu kehidupan pribadi masing-masing." Mendengar ini, Xia Qingsui tampaknya tidak puas. "Jadi kamu tidak ingin berbicara tentang perasaan denganku? Hanya ingin tidur denganku?" Aku mengangguk. Aku tahu kita berdua saling menyukai. Jika tidak, kita tidak akan bersama selama 3 tahun. Tapi jurang perbedaan status kita terlalu besar, pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa bersama. Setelah itu, aku menghela napas dalam hati. Belum lagi aku menyimpan begitu banyak rahasia. Aku sudah lama tidak percaya pada cinta yang tulus. Kenal Wen Yueting lebih dari 20 tahun. Bisa dari teman masa kecil sampai saling memandang. Apalagi di dunia ini yang tidak akan berubah? Melihat Xia Qingsui masih belum puas, aku tentu saja tersenyum. "Jika kamu tidak setuju, tidak apa-apa." Xia Qingsui mengangguk. "Baik, kalau begitu kamu pindah dulu ke Villa Xinghe." Aku tidak menyangka Xia Qingsui benar-benar setuju. Aku berkata, "Aku perlu mengurus beberapa hal. Setelah selesai, aku akan pindah." Kali ini Xia Qingsui tidak berkata apa-apa lagi. Siang hari aku tiba di stasiun TV, Tang Ling meletakkan cangkir termos di tangannya dan segera menyambutku. "Xian, kamu benar-benar aset besar bagi stasiun TV kita. Hasil wawancaranya sangat bagus. Ratingnya juga mencetak rekor baru. Slot iklan program juga diburu habis. Stasiun Jingtai bahkan menelepon khusus untuk meminta saran. Kepala stasiun ingin memberimu penghargaan." Aku tersenyum, semua demi stasiun TV. Itu sudah seharusnya. Sekelompok orang di sekitar juga mengerumuni. "Kakak Xian, kamu hebat sekali." Telepon departemen berita meledak. Semua orang mengerumuniku. Hanya Song Xingyu yang duduk agak jauh, menyaksikan semuanya dengan diam. Malam hari, aku kembali ke rumah tua keluarga Wen. Aku, seperti biasa, pergi ke ruang belajar untuk mengobrol sebentar dengan kakek. Setelah itu, aku kembali ke kamarku dan mulai mengemasi barang-barangku. Aku berencana untuk pindah dari sini. Sebenarnya, biasanya aku tidak tinggal di rumah tua keluarga Wen setiap hari. Beberapa hari sekali aku selalu tinggal di luar. Keluarga Wen juga sudah terbiasa. Tapi kali ini aku memutuskan untuk benar-benar pindah. Setelah tinggal selama 3 tahun, aku masih merasa berat hati. Terutama karena keluarga Wen memperlakukanku seperti anak sendiri. Di saat terpurukku, mereka memberiku tempat berlindung. Kadang aku berpikir, jika Wen Yueting tidak kembali, akan baik-baik saja jika aku menghabiskan sisa hidupku bersama keluarga Wen. Tetapi sejak Wen Yueting kembali, segalanya seolah perlahan menyimpang dari jalur. Di tengah kekacauan pikiranku, pintu kamar didorong terbuka dengan keras. Sosok Wen Yueting yang marah muncul di ambang pintu. Dia langsung mencengkeram lenganku dan mendorongku dengan kasar. Aku sedang berjongkok mengemasi barang, dan karena dorongan itu, aku langsung jatuh ke lantai. "Wen Yueting, apa yang kamu lakukan?" Aku berteriak, sama sekali tidak menahan diri. "Guxian, kamu masih punya muka bertanya padaku? Kamu merebut wawancara Song Xingyu saja tidak cukup, kamu bahkan menghina majikan kita di depan umum." Aku perlahan berdiri. "Song Xingyu memberitahumu bahwa aku merebut wawancaranya?" Wen Yueting menatapku dengan galak. Dia tidak perlu mengatakannya, aku sudah tahu.
Kamu selalu kompetitif sejak kecil. Apapun yang aku pelajari saat kecil, kamu mengikutinya. Kamu selalu menekanku. Kamu paling suka merebut apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Mulut Wen Yueting penuh dengan ejekan. Terhadapku saja kamu begitu, apalagi terhadap Xin Yuan? Memang benar, aku punya sifat seperti itu sejak kecil. Dulu dia belajar golf, aku juga ikut meramaikan. Tapi setiap kali aku bermain lebih baik darinya. Semua orang memujiku. Kemudian dia berhenti bermain golf dan pergi belajar catur. Aku juga belajar catur, dan hasilnya aku memenangkan berbagai penghargaan di dalam dan luar negeri. Dia kesal dan sejak itu tidak pernah menyentuh catur lagi. Sepertinya paruh pertama hidupnya hidup dalam bayang-bayangku. Saat ini, aku agak terkejut Wen Yueting menyebutkan masa kecil kita. Memang benar, saat kecil, apapun yang dipelajari Wen Yueting, aku mengikutinya. Aku hanya ingin lebih banyak waktu bermain dengannya, jadi aku selalu meneliti hal-hal yang menarik baginya. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menekannya, apalagi merebut sesuatu. Aku tidak pernah peduli dengan kehormatan atau ketenaran. Aku tidak menyangka Wen Yueting akan memikirkanku seperti ini. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menjelaskan. Aku menghela napas. Wen Yueting, apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan percaya padaku karena di hatimu hanya ada Song Xingyu. Aku diam sebentar. Kalau begitu, mari kita berpisah. Wen Yueting tertawa lebih sarkastik. Mengancamku lagi, Xian, bisakah kau menggunakan cara yang lebih baru? Kataku serius padanya. Kali ini serius. Aku akan pindah malam ini. Nanti aku akan jelaskan pada kakek dan yang lainnya. Kebetulan saat itu, kepala pelayan memanggil kami untuk makan malam di ruang makan. Aku melangkah keluar dengan cepat. Suasana makan malam agak muram. Wen Yueting dan aku sama-sama memikirkan sesuatu. Di tengah-tengah makan, aku meletakkan sumpitku. Kakek, ayah, ibu. Semua orang menoleh padaku. Ibu Wen angkat bicara. Ada apa, Xian? Aku perlahan berkata, 3 tahun ini. Terima kasih atas perhatian kalian padaku. Aku berencana pindah malam ini. Ibu Wen terkejut mendengarnya. Dia segera bereaksi dan memarahi Wen Yueting habis-habisan. Apa kau melakukan sesuatu lagi yang membuat Xian sedih? Aku menghentikan Ibu Su. Bu, Wen Yueting dan aku berencana berpisah. Ibu Wen tidak berani berkata apa-apa. Kalian mau bercerai? Kataku datar. Sebenarnya, kami tidak pernah membuat akta nikah sejak awal. Jadi, itu bukan perceraian. Semua orang terkejut. Tuan Wen juga bingung. Kalian punya akta nikah saat itu, masih ada di laci rumah ini. Aku kembali. Itu palsu. Kau bisa membelinya seharga 9.9 di internet. Wajah Tuan Wen berubah. Sungguh tidak masuk akal. Dulu kakek memaksa Wen Yueting menikah denganku. Wen Yueting tiba-tiba berubah pikiran di hari dia pergi ke kantor urusan sipil. Untuk menenangkan keluarga, aku hanya bisa mencari sertifikat palsu di internet. Sebenarnya, aku dan Wen Yueting tidak pernah menjadi suami istri. Ibu Wen berdiri dan menepuk bahu Wen Yueting. Itu kau, kan? Wen Yueting dari awal sampai akhir tidak berkata apa-apa. Dia tidak menyangka aku serius kali ini. Aku tenang. Bu, jangan pukul Yueting. Dia tidak salah. Dia hanya tidak mencintaiku. Bahkan jika Wen Yueting dan aku berpisah. Di hatiku, kalian akan selalu menjadi keluargaku. Tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Ayah Su menopang Ibu Su yang menangis terseduh-seduh. Mungkin berpisah sekarang adalah hal yang baik. Biarkan mereka semua tenang. Sebaliknya, ini akan membantu hubungan mereka pulih. Xian, sudah cukup kau buat masalah? Aku tersenyum sedikit bingung. Kau pikir aku membuat masalah? Setelah berkata begitu, aku melepaskan tangan Wen Yueting dan masuk ke mobil. Setelah menyalakan mobil, aku menurunkan kaca jendela dan menatap Wen Yueting dengan senyuman. Wen Yueting, kali ini aku benar-benar melepaskanmu. Semoga kau bahagia dengan Song Xingyu. Setelah berkata begitu, mobil segera melaju pergi dari rumah tua keluarga Wen. Wen Yueting berdiri di halaman untuk waktu yang lama. Dulu, ketika aku mengganggunya, dia benar-benar muak. Tetapi sekarang aku benar-benar pergi, hatiku terasa kosong. Terutama senyuman terakhir saat aku pergi. Itu tenang tanpa kesedihan atau kebahagiaan, seolah-olah semua kebencian telah dilepaskan. Itu malah membuatnya merasa sesak di hati. Gu Xian, bisakah kamu benar-benar melepaskannya? Atau hanya berakting untuk semua orang?